kembali dengan yang sudah hadir di sini, para ummahat sholihat, para ustadzah, para guru Quran, dan para penghafal Quran yang senantiasa terus memperbaharui niat dan semangatnya. Ini pelatihan kedua kita ya, tentunya perlu sekali semangat terus yang membara ya. Walaupun dengan punya banyak amanah, punya banyak kesibukan, tapi tentunya semoga kita bisa istiqomah supaya apa? Supaya sempurna sebuah ilmu sampai dan bisa adanya pengamalan kita semua insya Allah. Oke, sebelum ini ya, sebelum lanjut ke materi, insya Allah Ana akan mengevaluasi sedikit yang sedang membuat tugas. Jadi alhamdulillah dari pihak panitia itu ya melis karena kita di sini adalah program yang memang membutuhkan evaluasi, maka di sini Ana juga akan mengevaluasi sedikit dari tugas-tugas yang sudah dibuat oleh para teman-teman semuanya. Jadi kita akan melihat bagaimana hasilnya dan siapa saja yang mengerjakan tugas, siapa yang belum mengerjakan tugas. Oke ya. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Ini kita di sini pesertanya ada 47 orang. Jadi saya sebut nama satu-satu ya, biar nggak cuma kita kajian doang, tapi memang benar-benar terasa nih ada pelatihannya. Ada Mbak Ainul Mardiatullah, belum bikin tugas. Mbak Aisyah di Harjo, belum juga. Mbak Aisyah juga belum. Mbak Amia Trianti Seminar, alhamdulillah sudah bikin tugas ya, barakallahu fiik. Mbak Amirah Al-Ghaida belum. Mbak Andi Syifa Jafar belum juga. Mbak Anissa Nur Rashidah sudah bikin tugas, alhamdulillah barakallahu fiik. Mbak Astri Fianti sudah bikin tugas, barakallahu fiik. Mbak Aulia Rahma juga belum. Belum barakallah ya, nanti kalau udah baru barakallah. Mbak Aziza sudah, alhamdulillah barakallahu fiik. Mbak Desi sama Mbak Desi lagi belum bikin tugas juga. Mbak Dewi Ayu Gustari sudah bikin tugas, barakallahu fiik. Mbak Dian belum. Mbak Dian Resmawati, Mbak Dina, Mbak Dwi sudah bikin tugas, alhamdulillah barakallahu fiik. Mbak Dwi Wuryandari belum bikin tugas. Mbak Erna Dwi Rianti sudah, Mbak Eva sudah, alhamdulillah barakallahu fikumah. Mbak Farida, Mbak Ferial, Mbak Fitri belum bikin tugas juga. Mbak Fitia Fikriyah sudah bikin, alhamdulillah barakallahu fiik. Mbak Gina, Mbak Ida, Mbak Daroyani, Mbak Inas belum. Mbak Indah, Mbak Indra, Mbak Istiqomah sudah bikin tugas, alhamdulillah barakallahu fikumah. Fikuna, Mbak Khamsiyah belum. Mbak Lilik Rosidah, Mbak Maya Cahyani Karim sudah bikin tugas. Alhamdulillah, Mbak Miftal Rahma, Mbak Nafrian Hasibuan belum bikin tugas. Mbak Nunung sama Mbak Resni sudah, barakallahu fikumah. Mbak Rina belum. Mbak Rina Mustika sama Mbak Rinda sudah, alhamdulillah. Mbak Rizka Munirah, Mbak Risma, Mbak Riti, Mbak Sitri Sriwanti belum bikin tugas. Mbak Umi Masa sudah, barakallahu fiki. Mbak Zunayana belum, Mbak Cumaya sudah, barakallahu fikumah. Totalnya di sini yang sudah bikin tugas 1 2 4 6 8 11 12 13 15 16 19 20 ya. Ternyata dari 47 peserta yang baru bikin tugas sebanyak 20 orang. Jadi belum mencapai 50%-nya. Dan kita cek ya tugas-tugasnya Mbak Amia Priyanti ya, Masya Allah ini terniat sekali ya bikin di feed IG. Ya, mantap. Oke, Masya Allah ya barakallah yang Mbak Mi. Nah, ini sudah mampu ya mengambil teladan. Nah, terus di sini Mbak Nunung, ya, walau bikin status, tapi sudah mampu mengakui kekurangan diri dan tentunya dengan ini tadi satu tadi sudah berniat untuk memperbaiki juga insya Allah ya. Mbak Maya juga bikin di feed IG, barakallahu fiik. Ya, ini ya bisa menemukan kendala ada pada peserta, kemudian juga perlu bersabar, menguatkan hati. Kemudian Mbak Erna sudah menjadi guru. Siapa yang tak ingin pahala jariah ya. Jadi intinya di sini Mbak Erna jangan ragu-ragu untuk menjadi guru Quran. Mbak Umi Masa, oke, di feed IG juga ya Masya Allah. Benar ya, bagaimana guru bisa mentransfer materi ke muridnya. Mbak Nisa Nur Rashidah, guru pelipur sang murid. Oh ya, Masya Allah ya. Bagus tulisannya untuk diri sendiri. Kemudian Mbak Dina juga ini sifat yang kurang sabar ya, lisan yang jadi kurang fasih. Semoga Allah berikan kemudahan ya dalam lisan berbicara. Mbak Eva juga ini ya, terutama Mbak Eva meng-highlight bagian penampilan ya, Insya Allah. Mbak Aziza juga sudah bikin
dari ini ya, memahamkan tapi juga memberikan pemahaman. Mbak Istiqomah ini bikin status, ya bagus juga ya, Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan. Mbak Indra juga, nah sedikit tapi jadi ya. Mbak Rinda juga cakep bikin bikin postingannya, terniat gitu ya, bikin desainnya. Mantap, ini mbaknya Mbak Rinda, Mbak Dewi Igustari juga ya dalam sikap berkata-kata ya, barakallah Mbak Dewi. Mbak Indah Rohayati juga yang mempermudah ya, Insya Allah. Serta Mbak Lilik, penampilan juga, Mbak Cumaya, bagaimana menjadi memiliki adab, Mbak Rina, ya menjadi pribadi cepat akrab, Mbak Dian, tentang pahala jariah, Mbak Resni, ini bebek ya. Ini singkat, tapi ini sebenarnya kurang nyambung, tapi bisa diterima karena sudah bikin tugas, alhamdulillah. Mbak Dwi Puspita juga jadi guru terhebat seperti Rasulullah. Insya Allah barakallahu fiik. Sama Mbak Astri, ini ya kamalul khalqi kamalul khuluq ya, pada idul akmal, Insya Allah kata guru. Kemudian Fitria Fikriah jadi guru teladan. Oke, Jamil ya, Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fikunna ya, para akhwat yang sudah membuat tugasnya. Sometimes sih memang membuat tugas itu ini ya, terdengar bukan hal yang perlu diseriusi ya. Tapi tentunya di sini saya tidak akan menanyakan alasan teman-teman yang belum bikin tugas, karena masing-masing orang itu pasti punya alasan ya, punya kendala, punya hal-hal yang lain. Tapi tahukah teman-teman, terkadang ada hal-hal kecil yang kita segerakan itu insya Allah hasilnya lebih bagus sekali. Ada hal-hal yang kita itu segera menjawab ya, menjawab sebuah tantangan, sebuah tugas, maka itu insya Allah makin menunjukkan bagaimana diri kita berusaha menjadi guru yang baik. Nah, apalagi di sini kita semua sedang pelatihan menjadi daurah guru Quran. Tentunya di sini saya berikan tugas juga. Nah, sebagaimana jika guru mampu mengerjakan tugas, maka nanti insya Allah muridnya juga mampu mengerjakan tugas sang guru. Karena gurulah yang awalnya menjadi contoh bagi sang murid. Dan ini berpengaruh juga ya pada sikap kita, misalnya suratul istijabah, pas respon, kemudian berusaha mengerjakan tugas walaupun sebenarnya gampang sekali ya. Kalau kita pikir itu gampang, nggak sampai 5 menit, cukup bikin status, screenshot, udah itu hapus lagi. Ada seperti itu ya, hapus lagi statusnya, penting udah bikin, dikirim. Itu hal yang simpel sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita merasa memiliki waktu nanti aja bisa, nanti bisa gitu kan. Sehingga akhirnya terjadi penundaan dan akhirnya terjadi yaudahlah nggak bisa, hingga terjadi akhirnya penyesalan. Dan memang ada hal-hal yang membuat seseorang itu menunda sesuatu. Dia merasa masih punya waktu ya. Ternyata tiba-tiba udah hari Ahad udah selesai deadline tugasnya. Dan tentunya itu tujuannya adalah untuk pribadi masing-masing. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh kepada saya. Namun saya merasakan teman-teman yang menulis tadi di status, di feed IG, di story, ya bahkan di desain itu menunjukkan teman-teman mengambil intisari materi yang saya sampaikan. Bahkan materi yang saya sampaikan itu misalnya saya hanya mengambil intisari dari buku itu mungkin hanya sampai 70% saja ya. Teman-teman mungkin menangkap cuma hanya 50% saja, dan yang teman-teman share itu hanya 20% saja. Nah, itu tidak banyak sebenarnya. Jadi semakin sedikit yang kita dengarkan, semakin sedikit kemudian yang kita sampaikan, kalau tidak segera diikat dengan tulisan, maka dia menjadi hilang. Kenapa saya meminta menulis? Karena memang di antara hal yang membuat ilmu ini hilang adalah tidak menuliskannya. Dan banyak kisah para ulama, banyak kisah para sahabat yang tidak sampai kepada kita akibat tidak ada yang menuliskannya. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka sampai kepada kita ilmunya karena mereka menulis, dan juga murid-muridnya itu sibuk menulis tentang mereka juga. Jadi kalau kita tidak menulis, apalagi generasi setelah kita, jika kita tidak menuliskan ilmu, maka ilmu itu menjadi hilang dan tidak bisa menjadi jariah bagi kita. Nah, begitu ya. Semoga PR selanjutnya dikerjakan, dan barakallah yang sedang mengerjakan. Untuk yang belum mengerjakan tidak masalah, yang penting setelah ini dikerjakan ya. Dikerjakan. Oke, selanjutnya sebelum lanjut lagi, ini saya ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Ini saya share di kolom chat ya. Silakan diklik link yang di share, kemudian ditulis jawabannya. Pertanyaan dari saya adalah, menurutmu ya, apa yang perlu diperbaiki dan atau dimiliki oleh seorang guru?
boleh apa aja ya. Di sini jawabannya bisa diambil dari sehari-hari. Apakah sebelumnya di sini para mbak-mbak salihah di sini ya, para ustazah, para guru Quran di sini itu menjadi murid sebelumnya, kemudian melihat guru aku kok kayaknya kurang ini ya, perlu diperbaiki, atau ketika ustazah semua di sini, mbak semuanya di sini menjadi seorang guru, kemudian merasa ini yang kekurangan yang aku miliki, serta ini hal yang perlu aku kembangkan. Nah, dari semua yang pengalaman yang telah dialami tadi, coba dituliskan apa saja, atau boleh satu poin saja dituliskan apa yang perlu diperbaiki dan dimiliki oleh seorang guru. Saya tambahkan zaman sekarang, ya, zaman sekarang. Karena kalau kita mengetahui zamannya para sahabat itu udah markotop lah, kira-kira udah cakep kali ya. Nah, sekarang dibikin ya, yang dilihat dari guru sekarang, apakah guru online, guru offline, atau guru-guru ya boleh guru secara umum atau guru Al-Quran. Jadi dari seorang guru. Bentar ya. Alhamdulillah ya, sudah muncul 3 jawaban di sini. Nah, mantap nih. Gini dong. Pada semangat ya, pada saat tulis ijabah. Pernah suatu kali dalam sebuah, sembari menunggu jawaban ya, dalam sebuah kajian yang saya ikuti dengan satu lila besar, waktu itu judul kajiannya apa ya? Intinya tentang menjadi guru juga. Menjadi guru, kemudian MC-nya nanya, ada pertanyaan gitu ya. Orang pada diem semua, nggak ada yang respon. Yang rasa mungkin sudah cukup dengan ilmu atau materi yang didapatkan. Kemudian beliau nanya lagi, ada pertanyaan gitu ya, ada lagi. Terus Ustadz Ulil tuh ya diam gitu ya, maksudnya ya udah nggak ada pertanyaan, nggak diselesaikan. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan. Terus pertanyaan kepada beliau, saya menanyakan, Ustadz, apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang guru supaya amalan apa yang dimiliki oleh seorang guru agar muridnya menjadi sukses? Nah, Ana nanya itu ya. Nah, Ana bertanya itu satu pertanyaan, memberikan sebuah pertanyaan kepada beliau, ternyata dapat 2 hal. Pertama adalah beliau menjawab apa yang beliau miliki. Apa yang beliau miliki, kata beliau, Ustazah Rifdah ya, beliau memasuk nama gitu Ustazah. Padahal sebenarnya kita murid beliau, tapi beliau justru mendoakan menjadi Ustazah. Ustazah Rifdah yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah keteladanan. Karena itu adalah amalan yang paling kuat yang bisa mengubah seorang murid menjadi murid yang sukses. Nah, setelah tadi beliau menjawab pertanyaan saya, beliau mengatakan seperti ini. Dan saya mendoakan kepada Ustazah Rifdah, semoga banyak doa-doa yang beliau sampaikan. Karena orang yang memberikan pertanyaan, maka kita berikan hadiah untuk mereka, hadiah doa. Jadi, Masya Allah ya, ternyata ada hal-hal yang kita lakukan simple, ternyata kita bisa dapatin banyak hal. Nah, begitu juga yang ingin saya sharing dengan teman-teman ya. Teman-teman sharing ilmu yang teman-teman dapatkan di sini, di-share di status, di IG, kemudian di feed atau di story. Sebenarnya bisa jadi ada orang-orang yang tergerak hatinya, yang ingin berubah juga setelah melihat syiar ilmu yang teman-teman share tadi dari refleksi menjadi seorang guru. Oke ya, alhamdulillah dari 24 orang ada sebanyak 11 jawaban. Kita baca yang pertama. Menurut kita semua, apa yang membuat atau apa yang perlu diperbaiki dan dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama adalah niat mengajar lillah, ya Masya Allah ya, benar sekali. Karena jika tidak karena lillah ta'ala, maka kita mudah lelah dan mudah menyerah. Yang kedua, disiplin dan konsisten dalam setiap jadwal manajemen waktu. Berarti ini ada beberapa case ya, ada beberapa kondisi guru-guru yang tidak tepat waktu akibat bisa jadi memang karena ada urusan, yang kedua memang kurangnya disiplin yang dia miliki. Terus yang ketiga, sabar dan update. Berarti ini sabar sama kekinian ya. Mengetahui update cerita, update kondisi, update berita di laman media sosial untuk bisa berkomunikasi dengan murid. Kemudian bersabar, ini yang perlu diperbaiki ya. Dan menuntut anak harus selalu bisa mengerjakan tugas tanpa tahu kelebihan dan kekurangan anak-anak didiknya. Masya Allah ya, saya mengapresiasi jawaban yang ini ya, karena berarti
menyadari bahwasanya ada murid-murid yang ternyata terkendala mengerjakan tugas bukan karena tidak bisa, tidak mau, tapi karena tidak bisa akibat beberapa kompetensi yang belum dia miliki semuanya. Kemudian mempunyai kemampuan ilmu yang diajarkan dan disampaikan, dan mampu mengetahui kecepatan, keadaan, dan kondisi objek atau murid yang diajarkan. Berarti ini perlu penguasaan ilmu ya, baik itu ilmu Al-Quran, atau ilmu-ilmu syar'i, atau ilmu-ilmu lainnya, serta mengetahui kondisi objek atau kondisi murid itu bagaimana, sehingga bisa mengajarkan dengan tepat. Yang selanjutnya, menjaga penampilan dalam berhadapan di depan guru atau media dengan cara menyampaikan materi yang lebih menarik, akhlak guru dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Masya Allah ya. Berarti ini perlu bagi kita para guru, menjaga penampilan di depan guru atau media sosial atau misalnya di layar Google Meeting atau media Zoom, serta cara menyampaikan yang lebih menarik ya, tidak membosankan. Nah, serta akhlak guru dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata Mbak yang menjawab ini bisa melihat, bisa menemukan bahwasanya seorang guru itu dinilai akhlaknya bukan hanya dari ketika dia mengajar saja, namun bagaimana dia bersikap dalam sehari-hari. Bagaimana ketika dia makan, bagaimana ketika dia sedang tidur atau bercengkerama, atau misalnya ketika dia sedang dalam kondisi sakit gitu ya, atau kondisi dia bertemu dengan orang lain. Menambah ilmu sebanyak-banyaknya agar banyak mentransfer ilmu kepada murid serta memberikan teladan yang baik bagi murid ya, dan menjaga ruhiyah. Benar sekali, terutama guru Quran, maka perlu lebih banyak belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa mentransfer lebih cepat dan lebih banyak kepada murid-murid kita. Kemampuan ilmu yang menunjang sebagai seorang guru Al-Quran. Jadi butuh belajar banyak ilmu ya, mengetahui mungkin setidaknya dasar-dasarnya. Ketika guru Quran memiliki ilmu dasar tajwid yang bisa diajarkannya, ilmu hafal Quran, ilmu tadabbur Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, walaupun tidak banyak, tapi bisa terus beliau pelajari. Kemudian kurang menguasai materi dan cara menyampaikannya, berarti ini kemampuan dalam olah public speaking, begitu ya, atau kemampuan dia memiliki banyak sekali cara-cara mengajar. Kemudian ada belajar dan mengajar, ramah ke murid, perlu memiliki makanan dan hadiah untuk murid. Masya Allah ya. Berarti seorang guru di sini ternyata perlu memiliki adat belajar juga ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan atau menyaksikan seorang guru yang just jutek, sinis, atau kayak mudah marah ya. Ini nggak setoran langsung marah, terus mukanya masam ya, sehingga murid jadi ketakutan. Apalagi mungkin guru yang memang melihat murid ini Qurannya nggak lancar-lancar atau banyak main-mainnya, jadi semakin kesel lah guru ya. Dan ternyata butuh makanan ya. Makanan untuk murid ya. Oh, benar sekali. Jadi ternyata yang membuat kita itu perlu bersemangat, murid bersemangat belajar itu adalah menyediakan makanan atau es teh ya. Es teh. Soalnya kalau di Sudan itu kita kan kondisinya panas banget. Kalau di Indonesia kan kita pengen cappuccino, pengen red velvet, itu banyak tersedia ya. Kalau di sini tuh cukup es teh doang sudah bikin bahagia banget ya. Nah, kondisi yang panas sama udah cukup untuk bikin hati senang. Di sini perhatian dan peduli dengan kondisi hati dan jiwa muridnya, keteladanan dan memberikan motivasi hadiah ke murid untuk menambah semangat ya. Masya Allah, mantap sekali ya. Benar sekali, kita perlu perhatian dan peduli dengan kondisi murid dan hati dan jiwa muridnya. Jadi kalau muridnya lagi bad mood, maka mungkin ajak menyimak murotal saja misalnya. Ketika murid lagi bersemangat, tambah lagi targetnya. Ketika murid lagi futur, lagi sedih sekali karena musibah yang dialami, maka katakan ya udah hari ini murojaah aja. Jadi emang. Kemudian seorang guru yang bisa menjadi panutan, sabar dan memberi semangat pada muridnya untuk bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ya, benar sekali. Kita butuh guru yang bergairah, yang bersemangat, bukan hanya ya udah, saya lagi setoran. Ulangi, salah gitu ya. Tapi emang butuh guru yang bersemangat. Ayo Mbak Indra setoran ya, hari ini setoran surat apa gitu ya. Mbak Sumaya hari ini murojaah ya. Jadi perlu bersemangat contohnya ya.
Ya, sepertinya masih ada gangguan ya. Kita tunggu. Oke ya, mohon maaf baru kembali lagi. Kita lanjutkan tadi jawabannya di mana ya? Ini dia. Kemudian di sini memberikan perhatian kepada semua muridnya, baik di kelas maupun di grup kelas, tidak bosan memberikan semangat dan mengingatkan muridnya terkait tugas-tugas yang diberikan. Iya, benar sekali ya. Jadi perlu perhatian kepada semua murid, walaupun kita kurang perhatian. Walaupun kita kekurangan perhatian, tapi jangan sampai kita lupa bahwasanya untuk murid kita perlu lebih perhatian. Kenapa? Karena murid itu adalah anak kita ya, anak ideologis kita, walaupun bukan biologis. Maka siapa muridnya, bagaimana muridnya, maka lihatlah bagaimana gurunya. Jadi bagaimana gurunya itu pastikan kita akan mengetahui kualitas seorang murid ketika kita mengetahui kualitas seorang guru. Jadi kalau misalnya begini ya, saya sih insya Allah nggak akan saya tes ya. Misalnya di sini saya udah yakin insya Allah semua di sini ini itu sudah pada hafal juz 30. Kira-kira sih nggak saya tes. Juz 30 nih masing-masing orang ini. Ini karena guru Quran ya. Nah, jadi bisa dites lah kira-kira juz 30-nya. Nah, murojaah ya, saya tes nanti juz 30 pekan depan insya Allah. Jadi karena guru Quran maka juga harus dites guru Qurannya. Saya ingin di sini teman-teman bukan hanya mendapatkan ilmu, namun juga teruji hafalan Qurannya. Ini sepertinya banyak yang kaget pada hari ini ya, udah ditanya tugas, diberikan pertanyaan, disuruh murojaah lagi ya. Karena emang guru Quran, maka dia harus mengemban lebih banyak lagi beban. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih mudah meringankan beban orang lain, karena dia sudah mampu dan merasakan bagaimana perjuangan mengerjakan tugas, perjuangan murojaah Al-Quran, perjuangan menghafal Al-Quran. Dan terakhir, ilmu dan wawasan yang luas, selalu update ilmu, cara menyampaikan yang bisa dipahami murid. Ya, benar sekali. Jadi kita tidak butuh bahasa yang which is gitu ya, like I said before, bahasa yang sok yes gitu ya, sok keren banget kalau murid itu nggak paham ngomong apa sih gitu. Sedang kata murid. Nah, kita perlu mengajarkan itu dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh murid. Oke, untuk 15 orang yang sudah memberikan jawaban ini, saya ucapkan barakallahu fikunna sudah berpartisipasi di dalam menyampaikan jawaban. Sebenarnya pun, kalaupun hari ini tidak saya berikan materi, teman-teman sudah bisa menemukan jawaban apa yang perlu diperbaiki dari seorang guru di masa sekarang. Dari 15 jawaban ini tadi ya. Dan benar sekali itu juga ingin saya sampaikan insya Allah pada pertemuan kita pada hari ini. Ini ya sesi kedua, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW sebagai guru teladan. Maka di sini saya ini ya judulnya ya, ini belum saya editing, mohon maaf. Judul yang saya ambil di sini untuk sesi kedua adalah akhlak Rasulullah SAW dalam mengajar. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya bisa pintar mengajar saja, tapi perlu memiliki akhlak yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Insya Allah materi hari ini tidak banyak, namun saya ingin menyampaikan sedikit, semoga bisa lebih mudah dipahami dan juga bisa diamalkan dengan apa yang teman-teman dapatkan pada hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Pertama adalah sempurnanya Rasulullah SAW dalam mengajar. Jadi kalau ada orang bertanya, yang mengatakan yang misalnya berkoar-koar, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ada Rasulullah SAW. Jadi kalau orang nanya, tidak ada yang sempurna, pasti semua punya kesalahan. Yang paling sempurna itu Rasulullah SAW. Di Al-Quran ya, Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya dalam diri seorang Rasul itu terdapat teladan jika engkau menginginkan bagi yang menginginkan Allah dan hari akhiratnya. Namun jika teladan dalam mencari kekayaan, itu bukan pada Rasul ya. Itu mungkin pada orang-orang yang kaya saat ini, yang paling kaya sedunia. Tapi bagi orang-orang yang mengejar akhirat, maka kita bisa menemukan teladannya pada Nabi Muhammad SAW. Ada 4 hal kesempurnaan yang benar-benar Rasul miliki sebagai seorang guru. Apa itu? Yang pertama adalah kesempurnaan fisik. Kesempurnaan fisik yang beliau miliki. Yang kedua, kesempurnaan akhlak. Jadi kamalul
khalqi wa kamalul khuluqi, akhlak beliau, wa kamalul aqwal wa kamalul af'al. Di sini dalam bahasa Arabnya wa fadailul a'mal wa fadailul aqwal. Jadi yang pertama kesempurnaan fisik, yang kedua kesempurnaan akhlak, dan yang ketiga kesempurnaan perkataan atau perkataan yang mulia, dan yang keempat kesempurnaan perbuatan. Jadi Rasulullah SAW itu seluruh dimensi beliau itu adalah seorang guru. Kadang-kadang kita menjadi guru hanya 1 jam saja. Kita bukan guru sepanjang waktu, tapi guru satu jam selama sepekan. Sedangkan Rasul, beliau itu menjadi guru seumur hidup beliau, kemana beliau berjalan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan itu menunjukkan beliau itu selalu menjadi guru. Always being a teacher. Selalu menjadi seorang guru. Sehingga kemanapun beliau berjalan, safar, berangkat, atau pulang, beliau itu sudah auto menjadi guru gitu. Orang sudah langsung belajar dari beliau ya. Kalau kita orang dari kadang-kadang kalau kita itu hanya menjadi guru saat 1 jam saja. Ketika sudah di luar jam pengajaran, kita kembali ke cicilan gitu ya. Kemudian urak-urakan. Kemudian kita banyak melakukan hal yang sia-sia gitu ya. Atau banyak hal lainnya. Tidak perlu disebutkan lah masing-masing kekurangan diri kita masing-masing ya. Tapi itu hal yang sekarang sering kita alami. Sehingga ketika guru itu hanya berprofesi sebagai seorang guru saja, maka dia akhirnya tidak bisa memberikan energi yang utuh kepada muridnya, karena dia hanya bisa cosplay menjadi guru 1 jam saja. Di sini saya katakan cosplay, kenapa ya? Karena cosplay itu kan hanya sesaat saja ya, sejam saja. Dan ini kebanyakan kondisi-kondisi yang terjadi ketika menurunnya kinerja atau indikator keindahan akhlak seorang guru ketika di dalam 1 jam mengajar dia seperti guru, tapi di luar dia ternyata belum bisa menjadi contoh guru yang baik. Makanya tadi saya bisa mengambil satu jawaban ya dari teman-teman bagaimana seorang guru bisa memperbaiki akhlak dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Bukan hanya pada saat mengajar saja, namun di luar mengajar pun dia juga memiliki akhlak yang baik. Nah, di sini ya, yang pertama adalah kesempurnaan fisik dan penampilan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang tenang dan berwibawa. Perhatikan, ketika kita bertemu dengan seorang guru itu mungkin secara fisik itu yang kalau nggak seperti good looking-nya aktor-aktor India, aktor Cina, aktor Amerika. Tapi ketika beliau itu tenang, berwibawa, kita merasakan keindahan pada rupawan fisiknya. Jadi ketika dia tenang, maka pandangannya itu menjadi teduh ya. Ketemu guru, jadi kita tuh kayak adem melihatnya. Sehingga murid ketika mau setoran, murid ketika mau belajar Al-Quran itu tidak ketakutan, justru tenang. Kira-kira cek dari kita pribadi, apakah kita ketika bertemu dengan murid itu murid ketakutan atau murid justru merasa tentram di dekat kita? Saya pernah dulu di masa daurah Quran di Libya, itu ada namanya keuswah ya, dan beliau itu uswah hasanah. Setiap saya mau setoran ke beliau itu pasti dari jauh itu udah senyum duluan gitu ya. Terus deket beliau tuh jadi tenang gitu kan. Terus mau setoran kita takut nggak lancar. Udah tenang aja ya. Sudah kakak doakan kok hafalannya lancar, insya Allah pasti bisa. Akhirnya saya setoran sama beliau dan ya tidak begitu lancar sih, tapi saya tenang gitu ya. Saya nggak ketakutan ya, nggak ngeri sama gurunya, nggak ngeri. Terus kata beliau, udah tahu nggak, selama tadi sudah setoran, itu kakak terus berdoa kepada Allah, semoga hafalan beliau itu lancar. Wah, nggak nyangka gitu ya. Saya kata-kata itu teringat terus sampai sekarang. Kenapa? Bagi saya itu begitu berarti sekali. Saya nggak nyangka aja guru saya ketika saya setoran itu, guru juga deg-degan khawatir kira-kira setoran saya lancar atau enggak ya gitu. Makanya di sini di sikap Rasul itu, di fisik beliau itu sudah tenang sendiri. Jadi beliau itu tidak penuh gelisah juga. Kalau guru hatinya itu gelisah, kemudian sedang sensitif, itu terasa hawa di sekitar. Maka seorang guru pun perlu memperbaiki kondisi hatinya sehingga fisiknya itu pun tampil dengan tenang.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, fisik di sini bukanlah orang yang paling cakep bajunya, yang pakai tas merek Hermes, Gucci atau apa gitu ya, Paris Hilton gitu ya. Nah, itu tuh bukan yang seperti itu, tapi orang-orang yang ketika penampilannya itu bikin hati kita menjadi tenang, adem, dan merasa nyaman di dekatnya. Nah, begitupun Rasulullah SAW. Bahkan sampai utusan Kisra yang kaya raya itu terkesima ketika datang ke Rasul dan melihat pribadi beliau yang tenang. Yang kedua adalah wajah yang berseri-seri dan enak dipandang. Nah, ini mungkin berlaku juga kali ya, berlaku juga kalau di sini skincare mungkin bisa dihitung sunnah muakkadah ya. Atau di sini dikatakan wajah yang tidak berminyak gitu ya, wajah yang mungkin bersih gitu ya, bukan yang bermake up tebal-tebal tapi enak dipandang gitu. Jadi menggunakan bedak secukupnya atau misalnya menggunakan apa gitu ya. Jadi tampilnya segar gitu, tampil segar. Kenapa? Karena dulu sih memang seorang guru itu tidak perlu memperhatikan yang namanya keindahan pakaian, yang penting beliau mengajar. Ternyata mohon maaf ya, jika seorang murid melihat wajah gurunya itu ternyata banyak tambahan-tambahan di wajahnya, kemudian berminyak, terus kayak apa, kadang mempengaruhi isi hati juga ya. Kadang penampilan itu tidak bisa menipu. Maka usahakan bagi guru memang menggunakan bedak gitu ya, atau menggunakan apa gitu, tampil segar lah gitu ya, bisa mandi ya, sehingga segar dilihat. Terus kalau sama akhwat pas lagi di lokasi mungkin pakai parfum yang di dekatnya itu bisa tercium harum, atau kalau nanti mau salaman pakai hand body dulu ya. Ada beberapa orang yang dia tuh kalau nanti mau ketemu muridnya beliau pakai hand body. Kenapa? Buat tangannya doang nih, supaya nanti ketika murid nyium itu harum. Karena jangan sampai ketika salaman sama murid bau ikan gitu ya. Maksudnya ternyata ada guru-guru yang hal seperti itu beliau perhatian gitu, perhatian. Jadi kadang pergi kemana itu bawa hand body kecil itu bukan buat mengharumkan badan, tapi buat tangan. Jadi ketika di tangannya salaman tuh nggak kasar, atau misalnya harumlah lembut tangannya gitu. Jadi murid pun nyiumnya atau salaman dengan beliau pun enak pelukannya gitu. Jadi kadang kalau misalnya pelukan itu bajunya juga bukan baju yang bau, tapi harum, rapika, sehingga enak lah. Jadi murid memiliki kenangan indah sama guru. Nah, begitupun dengan Rasulullah SAW, beliau itu memiliki wajah yang berseri-seri. At-talaqatul mujibah lil ikhlasi wal mahabbah. Jadi Rasul itu wajah beliau berseri-seri itu karena apa? Karena beliau itu penuh dengan cinta hatinya, penuh dengan keikhlasan hatinya, sehingga terpancar di wajah beliau itu wajah yang senang bertemu dengan murid. Saya waktu itu belum menyadari juga ya gitu ya. Jadi kalau ketemu sama teman-teman, sama murid atau adik yang saya ajarkan gitu ya, itu saya berusaha tersenyum terus ya, tersenyum gitu ya, walaupun capek, tapi kayak ayo nggak apa-apa, ayo. Jadi kita perlu menunjukkan bahwasanya kita senang ketemu dengan murid kita. Jangan sampai murid ketemu dengan kita justru bermuka tadi ya capek, lelah. Ya apalagi di sini ibu rumah tangga yang menjadi guru Quran. Pasti punya banyak kewajiban, punya banyak hal-hal yang melelahkan. Tapi bagaimanapun, usahakan ketika bertemu murid itu langsung ganti mode wajah, pada senyum. Yang awalnya tuh kayak bang, tapi ketika lagi ngajar langsung senyum lagi, senang lagi gitu ya. Dilihat di sini misalnya siapa nih. Contohnya kalau di sini ya, contohnya Mbak Lilik. Masya Allah Mbak Lilik, bagaimana kabarnya? Senang ketemu Mbak Lilik hari ini, Masya Allah. Mbak Umi Masa bagaimana gitu kan? Gimana kabar ibundanya? Jadi tampilkan, wah sehat Ustazah. Jadi perlu senang, wajah gembira gitu ya. Jadi ketemu orang tuh, wah dia senang ketemu aku ya gitu. Sehingga akhirnya ternyata hal-hal seperti itu yang menguntungkan saya juga. Ketika kita sering tersenyum, kemudian berwajah gembira, itu ternyata membuat murid pun jadi bersemangat dan bergairah juga. Yang mana al-ba'itsah ala musafah wal mawaddah ya. Yang membuat ketika kita berseri-seri, murid pun mencintai kita. Jadi Masya Allah kalau ketemu guru ibu ini senang banget dah rasanya gitu ya. Kayak ketemu idol gitu ya. Selalu kayak mengademin, bikin tenang, terus dipelukin. Jadi terasa kebutuhan psikologinya terpenuhi ketika bertemu guru. Faqad kana salawatullahi alaihi wasallam mahbuban. Rasul itu dicintai. Jadi Rasul itu bukan hanya dihormati gitu ya, disegani, tapi juga dicintai sebagai guru yang dicintai. Kalau dicintai sama murid, maka insya Allah murid pun kangen sama kita, murid pun rindu sama kita. Kalau nanti misalnya lagi libur program kurikulum, kapan ya Anda bisa ketemu sama Ustazah Ami lagi gitu ya, kapan ya ketemu sama Ustazah Rina lagi, Ustazah anak kangen Ustazah gitu ya. Kenapa? Karena Ustazah Rinanya
dicintai oleh muridnya. Walaqad istahkamat mahabbatu talaqati fin nufus hatta lam yakilhu musahib wa lam yataba'at an muqarib, sehingga tidak berjauhan dari murid-muridnya ya. Wa kan ahabbu il ashabihi minal aba wal abana wa syurbil barid ala zama ya. Jadi sampai ketika Rasul datang itu kepada para sahabat itu, mereka itu Rasul itu bahkan lebih dicintai dibandingkan ayah ataupun anak. Jadi saking dekatnya sama Rasul, itu Rasul itu udah yang paling ahabbu ilahim gitu ya, yang paling mereka cintai. Kemudian yang kedua, penampilan yang memikat hati dan meneduhkan. Jadi perlulah fisik kita penampilan itu tenang, bikin adem gitu ya. Saya pernah melihat Ummu Nani ya, Ibu Nani, sudah Nani yang mungkin pernah, Nani Handayani. Itu beliau ternyata mengajarkan orang-orang yang berkalangan atas lah gitu ya. Jadi ketika itu saya pernah sekali ketemu sama beliau, sama anggota majelis taklim Saudara Nani itu, semuanya itu bermake up, berpakaian semriwing lah gitu ya, celing-celing lah gitu ya. Pokoknya pada high class gitulah saya lihat ya. Tapi ternyata beliau itu berpakaian biasa tapi kayak nggak merasa rendah gitu. Jadi sehingga karena mereka itu muridnya. Jadi kalaupun apapun yang beliau katakan, pasti murid-muridnya itu pada ngikut. Soalnya apa? Soalnya beliau pun ketemu muridnya, Ananda ada apa Ananda? Dipeluknya sama beliau, udah sehat belum? Ini gimana kabarnya? Sehingga emang anak mereka itu diperlakukan sebagai anak. Sehingga murid-muridnya itu pun terlihat royal gitu ya dalam menginfakkan hartanya. Jadi beliau itu bahkan di-guide gitu ya sama ada Ratusan Internasional untuk program Palestina, dan ternyata banyak yang ikut gitu ya, banyak yang ikut dari murid-murid beliau. Orang-orang yang kayak tadi, yang pada high class, yang pada konglomerat gitu ya, tapi ketika beliau itu memiliki penampilan yang meneduhkan hati, mengademkan, memeluk, merangkul muridnya, sehingga murid-muridnya itu pun mencintai beliau. Sehingga tadi ketika kita itu mengajak orang lain, ini dia akibatnya, hasilnya itu hatta tusri'a ila ta'atihi wa tud'in bimuwafaqatihi. Wa qad kana qabul manzarihi sallallahu alaihi wasallam mustaulian alal qulub. Jadi ketika Rasul itu datang, Rasul itu kan dikatakan juga harum ya, harum, berpakaian bersih, kemudian bajunya berseri-seri gitu ya. Walaupun rambutnya panjang itu bersih, nggak yang gondrong, tidak tersentuh sama shampoo gitu, buat laki-laki ya, tapi gondrong yang rapi dan juga tidak bau ya Rasulullah SAW itu. Kemudian inner beauty juga ya, beliau memiliki inner beauty. Inner beauty yang menawan hati, warwabi' ya, mailun nufus ila mutaba'atihi. Jadi otomatis itu orang-orang ketika melihat Rasul itu auto langsung mengikuti apa yang Rasul katakan. Terhipnotis istilahnya gitu ya. Terpengaruh sama yang beliau miliki. Nah, jadi Masya Allah sekali ya. Perlu bagi kita semua setidaknya dari fisik kita ini perlu penampilan yang kita tenang secara pribadi kita. Kemudian kita berseri-seri, nah dipandang. Kemudian juga penampilan itu walaupun tidak mewah tapi rapi, bersih, dan juga memiliki inner beauty ya. Tentunya ini dari hati yang bersih dan hati yang ikhlas untuk murid-murid kita. Yang kedua adalah kesempurnaan akhlak ya. Jadi Rasul itu pun akhlaknya pun sempurna. Ada 5 hal yang diringkas oleh Imam Mawardi dalam bukunya A'lamun Nubuwah ya, tanda kenabian, tentang bagaimana sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah cerdas dan memiliki kepekaan yang mendalam. Rajahatu aqlihi wa sihhatu wahmihi wa sidqu firasatihi. Jadi Rasul itu memiliki firasat yang jernih, yang benar gitu ya. Wa qad dalla ala wufuri dzalika fihi sihhatu ra'yihi. Jadi Rasul itu orang yang peka, cerdas, dan juga mengetahui kondisi murid. Wa sawabu tadbirihi wa husnu ta'allufihi wa annahu mastaqila fi makidihi. Jadi Rasul itu pribadi, guru yang tidak mudah menghukumi murid atau menjudge murid. Beliau itu pasti mengetahui kondisi murid, beliau itu paham bagaimana kondisi murid dan juga apa yang dialami murid, sehingga beliau itu bisa menyampaikan kata-kata itu pun dengan kata-kata yang baik. Saya pernah mengalami hal ini ya. Saya pernah dalam mengikuti pelatihan Al-Quran itu kan, emang sempat beberapa minggu saya itu lalai gitu ya, jadi kayak kurang maksimal gitu merajang Al-Qurannya. Nah, pada kondisi itu ada seorang guru yang beliau itu memang marahin saya, kamu ini yang marahin gitu, saya marah-marahin gitu ya. Tapi ketika itu saya kondisi emang siap dimarahi karena saya mengetahui, karena saya emang nggak lancar Qurannya gara-gara akibat saya yang lalai. Kemudian satu kali yang lain,
saya itu udah berusaha maksimal dan udah berusaha emang nggak sia-siain, kurangin waktu sampai sakit-sakit, sampai menghilangkan istirahat, kemudian nggak kuliah menghafal. Jadi pokoknya udah kondisi yang hektik banget. Tapi ternyata qadarullah hafalan saya itu masih banyak salah di mata ketika lagi di tes. Tapi beliau itu justru memberikan saya itu penghiburan. Nggak apa-apa Iza, alhamdulillah, barakallahu fiik, nanti murojaah lagi ya gitu. Kalau saja guru tadi itu menegur saya, pasti saya akan patah hati dan putus asa. Tapi ketika kondisi itu, sepertinya guru itu mengetahui saya itu udah hopeless banget gitu ya. Saya itu udah berusaha maksimal, kemudian saya itu udah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata emang masih belum lokasi kelancaran, hingga akhirnya beliau itu justru menguatkan saya. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak langsung menghukumi muridnya itu dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Rasul itu cerdas, peka apa yang dibutuhkan murid gitu ya. Oleh karena itulah di sini itu pernah ada kisah ya, ada seorang sahabat yang dia itu ingin pergi berperang ke medan jihad. Rasulullah SAW, ya Rasul itu, ana uridan ujahid fi sabilillah. Kemudian Rasul bertanya, afi baitika abuk walidaik gitu ya. Apakah di rumahmu ada orang tuamu gitu, kata Rasul. Iya ada gitu ya, kata dia itu. Ya udah kalau gitu kamu di rumah aja berwalidain, kata beliau. Karena beliau mengetahui sebenarnya adalah sang anak murid ini itu walaupun ingin pergi berperang, tapi kondisi yang paling tepat untuk beliau adalah kondisi menjaga orang tuanya. Tentunya di sini ada beberapa hal nanti para guru yang rasakan ya, ada murid-murid yang mungkin ternyata menjaga orang tua, kemudian punya amanah bekerja gitu ya. Itu kita nggak mesti langsung. Yang penting Quran harus mendahulukan. Ya. Jangan seperti itu juga ya. Kita bisa memberikan kemudahan, kemudian memotivasi dan menguatkan mereka. Pernah sekali ada yang nge-DM saya di Instagram, dia bertanya, Ustazah, bagaimana ini saya ingin merojaah Quran, ingin masuk pesantren, tapi di rumah ada ibu yang perlu saya jaga gitu kan, kata beliau. Terus apa yang perlu saya lakukan Ustazah, kata beliau itu kan. Saya berkata, pasti Mbak ingin dapat kedua-duanya begitu kan gitu. Tapi memang sih Mbak terlihat Al-Qur'an yang paling baik untuk Mbak dahulukan, tapi di sini ada juga orang tua yang perlu Mbak perhatikan. Jadi intinya kita tidak bisa pokoknya kamu harus ngafal Quran, harus bisa ngafal 30 juz dalam 6 bulan ya. Nanti kalau urusan kerja, kuliah itu nanti aja. Nah, bisa seperti itu juga ya, perlu cerdas dan juga mengetahui kondisi sang murid. Yang kedua adalah sabar dan pribadi yang tenang, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi kalaupun nanti ada kondisi-kondisi yang bikin hati kisruh atau gelisah, seorang guru perlu bersabar. Banyak sekali Rasulullah mengalami kejadian ya, musibah, para sahabatnya disiksa, para sahabatnya wafat di medan perang, kemudian istri beliau meninggal, paman beliau meninggal, kemudian anak beliau meninggal. Itu adalah ujian-ujian yang tidak bisa diartikan, tidak bisa disampaikan dengan hati ya. Tapi beliau sebagai seorang guru, pemimpin, beliau mampu bersikap tenang. Tabatuhu fi syada'id wa huwa matlub, wa sabruhu 'alal ba'sa wa dharra wa huwa makrub wa mahrub, wa nafsuhu fi ikhtilafil ahwal. Jadi Rasul itu mampu mendidik jiwanya, mampu mentarbiah dirinya, apapun yang beliau alami itu beliau tetap tenang. Kalau di sini sih di Indonesia sih insya Allah para guru Quran nggak menghadapi hal-hal yang sulit sekali ya. Tapi ketahuilah sebenarnya kita menjadi guru Quran itu bukan hanya menunggu murid, tapi menciptakan murid itu perlu juga. Kenapa? Karena sebenarnya masih banyak orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, namun mereka tidak mau belajar. Maka kita perlu menjemput murid untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Jangan sampai kita merasa ya udah menjadi guru Quran itu tunggu yang mau datang aja, yang mau belajar aja, yang minta saya mengajar. Kalau bisa sentuh kalangan-kalangan yang mereka itu tidak mengetahui, tidak bisa baca Al-Quran karena memang belum tahu itu penting. Masih banyak seperti itu ya. Masih banyak orang-orang yang dia itu perlu didakwahi untuk bisa masuk Islam. Selama ini semakin lama saya perhatikan, kalau saya lihat dari pertumbuhan guru Quran di Indonesia, kita ini hanya fokus mengajarkan bagi yang mau belajar saja. Sedangkan yang tidak mau belajar itu masih banyak sekali. Dan cakupan kita itu jadi semakin lama semakin mengecil. Padahal sebenarnya kita perlu mengajarkan yang tidak mau mengajar juga, kemudian merambah dunia yang perlu kita dakwahi. Dunia apa itu? Dunia juga orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Nah, di sini para sahabat itu, mereka menjadi guru Quran itu bukan hanya guru Quran bagi satu halakoh saja, tapi satu negara, satu daerah ya. Sehingga mereka itu mampu, seorang guru Quran yang mampu mencetak para penghafal Quran yang bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran itu di seluruh Madinah ya.
Makanya Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit itu kan mereka cuma satu orang doang, tapi mampu mengajarkan seluruh penduduk Madinah ya Al-Quran, masya Allah. Begitupun Abdullah bin Mas'ud menjadi guru Quran di Mekah, dan juga Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu di Irak, Ibnu Abbas di Mekah, dan juga kebalik ya. Pokoknya tiga orang itu yang beliau itu mengajarkan di tiga daerah. Nah, di sini tentunya bagaimana di sini seorang guru Quran itu bukan hanya memiliki satu halaman Quran saja, seperti 6 orang saja, tapi mampu mengajarkan ke seluruh daerah gitu ya, secara perlahan semakin ada namanya pergerakan, inovasi dan juga pertumbuhan murid yang tentunya di sini merupakan buah dari guru Quran itu sendiri. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia dan kecenderungan menjauhinya. Rasulullah SAW zuhuduhu fid dunya wa yaraduhu anha wa qana'atuhu bil balagi minha. Jadi falam yamil ila nadaratiha wa lam yalhu bi halawatiha. Jadi Rasul itu tidak tergiur akan dunia. Sometimes gitu ya, teman-teman, kadang-kadang kita itu sebagai guru Quran itu tergiur sama gaji yang tinggi. Kemudian fee yang menjanjikan. Kemudian program yang menghasilkan banyak dana. Itu adalah hal-hal yang lumrah ya, yang wajar. Tapi berhati-hatilah karena biasanya hal seperti ini yang menghilangkan keikhlasan kita sebagai seorang guru. Kadang ada sebuah lembaga Quran yang tidak punya uang sehingga tidak bisa menggaji guru, sehingga akhirnya guru ini pun juga malas ngajar gitu ya. Karena mungkin guru Quran itu sudah menjadi maisyah bagi dia atau sumber penghidupan. Maka usahakanlah jangan sampai mengajar Quran ini menjadi sumber penghidupan kita. Tapi jadikanlah ia sebagai kalaupun ada rezeki itu sebagai tambahan ataupun hadiah ya. Tapi kalau ada kondisi-kondisi seperti ini, ada guru yang memang kerjaan beliau itu kayak ngajar Quran terus ya, sehingga beliau itu memang tidak sempat untuk mencari nafkah. Maka diperbolehkan misalnya dia itu mengambil ujroh atau nafkah atau kafalah atau gaji dari apa yang diajarkan tadi. Akan tetapi yang perlu kita hindari adalah menjadikan ia sebagai tujuan penghidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita kurang hati-hati, itu bisa membuat terasa sekali kurang keikhlasan kita ketika mengajar Al-Quran. Guru saya di sini ya, saya juga baru mengetahui beliau itu memiliki bisnis ya, bisnis travel, bisnis makanan nih. Jadi beliau itu ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar kitab, tapi beliau itu punya bisnis. Jadi hingga akhirnya beliau tidak memungut biaya dari murid-muridnya. Tapi di sini tidak bisa kita nafikan juga ya kalau misalnya ada program yang berbayar atau ada program-program yang memiliki biaya bulanan, itu tujuannya untuk bisa melatih kefokusan murid dan juga melatih komitmen mereka. Nah, terus yang ketiga, tawadu terhadap manusia, tidak suka diistimewakan. Wal khasatu rabi'ah, tawadu'uhu linnasi wa hum atba' wa khafdu janahihi lahum wa huwa muta' ya. Jadi Rasul itu gak suka ketika diistimewakan. Nah, kita usahakan kepada guru Quran itu, kadang guru Quran, ayo buat guru apa, kasih piringnya yang bagus, duduk di karpet, minuman yang istimewa, kemudian juga dikasih yang mewah, di kamar yang bagus fasilitasnya gitu ya. Nah, kalau sebagai guru Quran, usahakan jangan meminta tadi keistimewaan seperti tadi, usahakan kita sama seperti murid. Kenapa? Murid akan melihat guru ini kok beda dibandingkan saya ya gitu ya. Murid makan nasi uduk, guru makan nasi padang misalnya. Jadi itu kurang akan menjadi ketidaknyamanan di hati murid. Nah, jadi usahakan ya udah sama aja semuanya makan nasi padang aja gitu ya. Jadi usahakan sama dengan murid ya. Begitupun Rasul tidak suka diistimewakan oleh para sahabatnya. Bahkan ini ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan beliau kan diberikan banyak pengawal tuh, banyak pasukan khusus lah istilahnya. Terus banyak orang yang menghadang jalan. Terus beliau punya fasilitas mobil dinas gitu ya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah khalifah yang kelima. Tapi beliau nggak suka. Saya punya kendaraan, saya punya makanan, saya punya semua, nggak perlu menjaga saya gitu ya. Jadi beliau berharap diperlakukan sebagai biasa-biasa saja seperti muridnya. Begitupun kita usahakan nanti ketika sedang ada agenda-agenda Quran, samain snacknya sama murid ya. Nah, tapi nanti kalau ada lembaga Quran yang ingin memuliakan guru, berikan mungkin di luar agenda gitu.
kalau memberikan dalam agenda diperbolehkan juga, tapi bisa jadi ada khawatir murid yang cemburu. Itu kok guru dapat bakwan, dapat lemper, dapat godok ya, kok aku cuma dapat bakwan doang gitu ya. Bisa jadi ada kecemburuan gitu ya. Sometimes sih murid paham, yang biasa sama guru kan namanya juga guru Quran, perlu kita muliakan. Tapi kadang-kadang ada murid yang ternyata hatinya masih belum bersih, masih baru belajar agama, sehingga ya jadinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau sebagai guru Quran, usahakan seperti yang lainnya, tapi kalau sebagai lembaga Al-Quran, ya perlu memuliakan guru. Jadi tergantung fungsinya masing-masing. Kemudian juga Rasul itu santun ya, terutama untuk orang bodoh. Jadi kalau orang yang masih bodoh, masih jahil, masih nggak ngerti apa-apa, Rasul semakin lembut, semakin santun kepada dia. Kan kadang-kadang kita menemui murid yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jangan sampai kita fokus pada murid yang pintar, tapi fokuslah pada murid yang bodoh. Kenapa? Kalau pintar itu cukup dipoles sedikit, dia semakin paham. Yang bodoh itu ketika tidak diberikan petunjuk, dia semakin merasa rendah diri. Nah, sehingga Rasulullah SAW pun, beliau itu ketika ada murid yang bodoh itu beliau semakin lembut dan pelan bicaranya. Misalnya di sini ya, ada namanya Mbak apa nih ya, Mbak, saya baca namanya, cek. Ada Mbak Fitia gitu ya, atau Mbak Nafrianti sama Mbak ini Mbak Nunung. Tadi belum paham ya idgham bi gunnah di sini ya. Idgham bi gunnah itu terdiri dari beberapa huruf. Cara bacanya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi semakin dilembutkan. Karena kalau orang yang nggak paham apa-apa itu, mereka merasa lagi lemah hatinya, karena dia ngerasa bodoh kan, maka perlu disantuni lagi. Nah, tapi kalau ada orang yang semakin mengganggu beliau, atau ada murid yang nakal gitu ya, yang pokoknya suka mengganggu Rasul, atau ada musuh-musuh Rasul itu semakin menunjukkan cintanya kepada muridnya tadi, kepada para sahabatnya tadi. Jadi usahakan misalnya ada murid yang ngeselin gitu ya, gezel gitu, yang bikin kesel abis guru gitu ya, yang orang-orangnya mungkin kurang manut, kurang beradab, maka semakin cintai dia, semakin rangkul dia, semakin peluk dia. Misalnya di sini ada namanya Muhammad Salih, sini dekat ustazah ya. Ustazah kangen sama Muhammad, Ustazah pengen peluk Muhammad gitu ya, Muhammad yang anak yang baik kan, anak yang pintar gitu. Jadi semakin dicintai. Jangan murid yang berperilaku buruk itu kita jauhi, tapi semakin didekati dan dicintai, sehingga insya Allah akan terhubung dengan guru. Begitupun Rasul, ketika ada para sahabat atau misalnya ada para musuh-musuh Islam yang datang mengganggu beliau, Rasul menghadapinya dengan santuy ya, dengan tenang dan dengan penuh cinta, sehingga akhirnya kebanyakan mereka memeluk agama Islam, insya Allah. Dan tadi benar, selalu menepati janji. Kadang-kadang memang kita itu punya banyak amanah, punya banyak tugas, punya banyak kewajiban. Tapi kalau udah janji setoran jam segini, ya usahakan tepat waktu bagi seorang guru. Kenapa? Bukan hanya guru yang menyediakan waktu, murid pun seperti itu. Jangan sampai, kan aku guru nih gitu ya, ya udah mereka tuh harus ikuti semua waktu aku, ya mereka harus inilah, kan mereka yang butuh aku gitu ya. Ya ini benar juga, tapi usahakan kita pun menghormati janji sama murid. Rasulullah SAW pun menghormati janji beliau dengan murid beliau gitu ya, dengan para sahabat beliau. Sehingga kalau ada waktu seperti ini ya beliau tepati. Ini pribadi juga menjadi bagi saya itu adalah sebuah pelajaran bagi saya pribadi ya. Kadang-kadang kan saya ini kan di Sudan, jadi suka beda waktunya itu dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu udah jam 10, di sini baru jam 5 pagi. Sehingga saya itu terlihat slow respon, padahal emang belum bangun aja gitu kan. Terus saya itu kadang ngechat di malam hari, mereka udah di dini hari, sehingga terlihat kayak kurang sopan. Padahal emang di sini masih malam, jadi itulah kadang beda-beda kalau LDR-an ya. LDR-an waktunya beda waktunya. Tapi akhirnya kadang-kadang ada beberapa agenda yang itu jadinya terbentrok gitu kan. Sehingga kadang-kadang mohon maaf ya, saya ada agenda ini di Sudan gitu. Itu akhirnya murid bilang, iya ustazah, nggak apa-apa ustazah gitu ya. Jadi karena guru ya akhirnya dimaafkan. Coba kalau emang murid dimaafkan, kamu nggak hadir. Kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya sendiri pun mengintrospeksi, usahakan bagi murid ataupun guru itu sama-sama menepati waktu, menepati janji gitu ya. Masya Allah. Nah, tentunya di sini ketika ada janji sama murid, ya tunggu murid, simak murid gitu ya, sehingga murid pun akan menghargai kita. Pernah sekali saya itu janji dengan murid itu setoran jam berapa gitu, jam 10. Saya udah stay di Zoom setengah jam.
Itu mereka nggak datang sama sekali, saya diemin aja, saya udah berpakaian rapi menunggu mereka nggak datang juga gitu kan. Ya udah, saya akhirnya mengatakan kepada mereka, saya udah nunggu selama setengah jam ya, silakan masuk ke Zoom. Udah lewat masih belum ada balasan di grup. Padahal semua mengetahui itu janjinya gitu kan. Nah akhirnya ya udah ya saya end ya gitu ya. Terus ketika sudah selesai akhirnya pada japri minta maaf gitu kan. Saya mah santuy aja ya. Kenapa? Sebenarnya itu bukan masalah tidak terlaksana ataupun tidak terlaksana, tapi saya sudah menepati janji. Jadi sih insya Allah kalau seperti itu ya nggak ada salah kan, nggak ada masalah gitu kan. Nah, maka usahakan juga ketika sudah memiliki jadwal dengan murid, itu dibikin jadwalnya. Saya pernah sekali meminta Ustazah Umi Rifah ya, beliau itu pemilik metode Baligo di Bekasi. Ustazah bisa nggak Ustazah mengisi di di RC Al-Wafi mengisi jadwal gitu kan. Nah, beliau mengatakan nggak bisa Rifda, saya mengajar kata beliau kan. Terus padahal sebenarnya kalau dihitung itu kan bisa diganti sedikit jadwalnya, digeser dikit jadwalnya. Tapi beliau nggak mau karena itu udah janji beliau. Jadi akhirnya saya belajar juga ternyata seperti itu ya. Kalaupun nanti ada jadwal mengajar, ada agenda yang lebih besar, saya bisa mengatakan, aku punya jadwal mengajar nih gitu ya. Karena mengajar pun Al-Quran pun adalah agenda yang agung, yang utama juga. Jadi nanti kalau ada agenda darurat. Terus kemudian di sini kesempurnaan perkataan ya. Perkataan. Masya Allah ya, baru segini tapi udah mau selesai waktunya. Udah mau jam 5 di sana ya. Nah, jadi dari perkataan Rasul itu SAW itu, beliau itu selalu menyampaikan dengan kata-kata yang penuh hikmah, bil hikmah gitu ya. Jadi nggak yang kata-kata yang lebay atau yang asal-asalan, tapi dengan kata-kata yang penuh hikmah. Yang kedua, Rasul itu selalu menyampaikan dengan sesuai yang apa Rasul Allah jelaskan di Al-Quran ataupun Rasul jelaskan di hadis. Jadi para sahabat itu takjubnya itu bukan gara-gara Rasul bukan gara-gara perkataan seseorang, tapi itu gara-gara perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sering sekali saat ini kita mengedepankan perkataan tokoh-tokoh dan kita lupa mengedepankan, mengagungkan perkataan Rasul SAW. Kadang-kadang begini ya, saya melihat tren di media sosial. Kalau misalnya ini saya ini aja sih, lebih ini aja kayak tertarik untuk mendalami aja gitu ya. Tren di media sosial itu sekarang itu yang lagi tren di media sosial adalah kata-kata yang berhubungan sama patah hati. Udah lama sih cukup sama kata-kata mantan, move on, kemudian tidak masalah kamu sekarang mundur, tapi yang di masa depan kamu akan mendapatkan yang terbaik gitu ya. Jadi itu sehingga kata-kata itu yang sering dipakai dijadikan quotable, quote, kemudian yang bikin hati kita jadi makin rapuh, makin sedih. Padahal sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini itu kita bisa langsung mengambil dari perkataannya di Al-Quran ya. Misalnya wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya. Yang kamu perlakukan yang baik itu kamu bisa menemukannya itu dengan yang lebih baik juga. Atau misalnya fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, atau di hadis bisa diambil gitu ya. Jangan sampai kita bahkan ada yang kata Mahatma Gandhi, kata Bill Gates gitu ya. Sehingga yang paling keren itu adalah kata-kata mereka yang kadang non-Islam gitu kan. Itu sering tersebar di media sosial. Nah, kita sebagai muslim, sebagai guru Quran, maka perlu mensyiarkan mengambil banyak-banyak quotes-quotes yang itu dari hadis ataupun dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya inilah kalamullah, bukan kalamun nas. Sehingga lebih terasa kebenaran kata-kata itu dan juga kebenaran juga hadis serta Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah sering menyampaikan kisah para nabi. Nah, bagi para guru Quran, ketika di awal-awal halaqah Quran itu berikanlah mukadimah seperti ini. Mukadimah suatu kala di zamannya Nabi Sulaiman ya, Sulaiman alaihissalam, pernah satu kali ada seorang ahli Taurat yang bla 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 bla. Jadi ceritakan kisah-kisah para sahabat, kisah para nabi. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Karena setiap orang itu ketika hadir halaqah itu pasti jiwanya itu masih belum full energinya. Maka perlu difullkan energinya, diisi tangki hatinya tadi dengan kisah yang menguatkan keimanan. Dan beliau pun menjelaskan dengan cara yang paling mudah dipahami tanpa ada pertanyaan. Usahakan ketika menjelaskan tadi kita dengan cara yang mudah, jangan sampai belibet ya, jangan sampai nggak bisa dipahami. Serta beliau sering mengajak kepada kebaikan, berakhlak baik. Usahakan ya para sahabat di sini ketika kata Mbak moderatornya Mbak Indra, ketika hadir di halaqah Quran, hadir di daurah Quran itu berpakaian yang rapi, sopan, kemudian juga hidup kamera. Jadi menyampaikan pentingnya memiliki adab yang baik itu bagus sekali dimulai ya. Supaya apa? Supaya menjadi tazkirah ulang, menjadi kembali reminder ulang. Kemudian beliau bicaranya fasih, tidak terpeleset atau tidak salah sebut gitu ya, dan
Berbicara pun tidak sesuai dengan keperluan. Dan beliau pun tidak lebay atau berbohong dalam perkataan beliau. Nah, yang kedua adalah beliau itu orang yang sempurna sikapnya. Jadi sikap itu dalam berperilaku, dalam perbuatan beliau. Yang pertama adalah beliau itu menjadi teladan gitu ya. Jadi seperti kisah Rasul yang menyuruh para sahabat untuk mencukur rambutnya ya ketika haji wada gitu ya. Itu kan pada sahabat itu pada nggak mau ya. Akhirnya kata istrinya Maimunah, coba deh engkau ya Rasul, cukur sedikit rambutmu, kemudian sembelih hewan-hewan kurban. Maka sahabat pun akan mengikuti. Sehingga akhirnya Rasul pun keluar diam saja tanpa bicara, dan mereka akhirnya Rasul pun menggunting rambut beliau dan juga menyembelih hewan. Para sahabat pun akhirnya jadi followers beliau, mengikut beliau. Nah, usahakan juga di sini, misalnya di lembaga Quran yang membuat program daurah Quran, yang membuat program agenda-agenda Quran, kan bikin program murojaah Quran, bikin program menghafal Quran. Usahakan para gurunya terlebih dahulu yang ikut program itu tadi. Atau misalnya ketika sedang ada daurah Quran gitu ya, kadang-kadang kan panitia sibuk warawiri buat bikin agenda, pembicara, tapi ternyata peserta disuruh, ayo ya semuanya jadi murojaah ya, semuanya menghafal Quran ya, kita udah mulai nih daurah tahfiz Qurannya. Sehingga akhirnya mereka menyaksikan mereka sibuk menghafal, tapi kok panitia pada malah warawiri, nggak sama Al-Quran. Jadi sebagai penyelenggara aja gitu ya. Usahakan terlebih dahulu, panitia lah yang paling sibuk sekarang terlebih dahulu, sehingga peserta pun auto ngikut gitu. Jadi udah menjadi teladan, nggak perlu dibicarakan pun udah langsung ngikut gitu ya. Begitupun juga terasa ya, saya itu ketika kalau setiap mengajar Quran itu saya harus murojaah dulu. Karena jangan sampai kita menyimak dalam kondisi kita belum punya hafalan Quran yang lancar, murid kita suruh setel Quran ya. Nah, bahkan kalau di beberapa program Quran di Indonesia Murojaah itu, saya menyaksikan guru itu menyimak itu udah nggak megang Quran. Jadi nyimak gitu ya. Sehingga saya pun ngelatih kalau ketika menyimak murid itu pun, usahakan sudah lancar banget Qurannya, sehingga ketika menyimak itu gini doang, ulangi, salah wakafnya, tambah lagi gitu ya. Bahkan beberapa guru saya pun ketika menyimak itu boleh kayak gini dong. Jadi nggak yang nyimak Quran gitu ya, tapi emang udah hafal Quran banget, udah lancar gitu. Terus juga bersikap tawazun ya, mampu menggabungkan banyak kelompok. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang orangnya penyendiri, introvert, extrovert gitu ya. Jadi kalau guru Quran ya berusaha mengakrabkan murid-muridnya supaya terbentuk ukhuwah yang baik. Dan tawazun. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, sebaik kalian itu bukan hanya fokus pada dunia saja atau akhirat saja, namun mampu berbuat untuk keduanya. Jadi kalau ada murid yang kerja, ada murid yang ada urusan dan dia tuh nggak bisa ikut hafal Quran, jangan sampai bilang udah tinggalin kerjanya, yang penting kamu hafal Quran, ini yang paling penting untuk akhirat kamu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita mau ngasih dia makanan untuk hidup sebulan ya. Enggak kan? Jadi kita bersikap tawazun juga. Boleh Mbak kerja Mbak kalau nanti jamnya bentrok, mau saya pindah ininya di halaqah Qur'annya. Atau misalnya sedang sibuk bisnis kan, silahkan Mbak, tafadhol, barakallah fi tijaratik ya, semoga makin berkah perniagaannya. Jadi gimana Mbak bisa setelan kapan yang bisa kita sesuaikan waktunya gitu. Jadi sehingga murid pun nggak ngerasa bersalah. Kadang-kadang ada beberapa guru Quran yang menyalahkan agenda murid, padahal itu memang penting bagi mereka, ya kan? Yang sehingga murid itu jadi sedih dia gitu ya. Emang salah ya aku seperti ini. Karena mereka bersedih gara-gara disalahkan agendanya. Padahal itu memang penting bagi mereka. Jadi usahakan dukung juga agenda mereka. Kemudian juga perbaiki juga ya, serta motivasi mereka juga. Terus juga adil menjelaskan syariat ya antara surga dan neraka. Jangan sampai kita hanya fokus pada siapa yang menghafal Quran, ini keutamaannya. Siapa yang ini keutamaannya, masuk ke surga. Jangan sampai kita lupa menjelaskan neraka juga. Kita jelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Siapa yang menyia-nyiakan peringatanku atau Al-Qur'anku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Siapa yang lalai, maka dia nanti menunggu di akhirat itu adalah azab yang pedih. Jadi kita harus jelasin itu seperti itu juga gitu ya. Kadang-kadang orang itu banyak yang menjelaskan tentang surga, tapi lupa tentang neraka itu juga ada. Kadang-kadang ada orang-orang yang menjelaskan, yaudah yang penting kamu udah sedikit sudah barakallah, udah keren banget. Padahal penting juga ngingetin, kalau kamu menyanyikan usia kamu, maka nanti kamu menyesal di akhirat nanti. Gitu. Jadi perlu dijelaskan tegas dan tawazun antara surga dan neraka, antara kabar gembira ataupun kabar buruk gitu ya. Dan Rasul pun runut menjelaskan syariat dari dalil dan hukum. Serta beliau itu di sini banyak ya perhatian beliau untuk melawan musuh Islam. Nah, perhatian juga teman-teman tahu tidak yang menghalangi teman-teman murojaah apa?
HP gitu ya. HP itu dengan banyak media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, apalagi ya, banyak lah ya. Ya saya nggak tahu juga sih. Itu bisa merenggut hafalan untuk hafalanmu ataupun murojaahmu. Maka waspadalah gitu ya. Usahakan ketika mau menghafal Quran itu kurangi main HP-nya. Harus bersikap tegas juga. Jangan sampai kita ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Tapi yang penting adalah kita bahagia itu nanti untuk di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya guru perlu mewaspadai kalau ada murid yang sudah mulai lalai. Harus dikasih tegas gitu ya muridnya. Kalau dia kadang mulai lalai, saya lihat ini Mbak sekarang kok agak sedikit menurun targetnya. Ada apa gitu? Kenapa tidak tercapai target murojaahnya? Apakah ada kendala? Tanya. Ustazah punya banyak urusan. Ya, nanti ke depan ini lagi ya. Terus kalau sehari-harinya ada masalah nggak? Nah, kalau ada masalah, hal yang nggak penting, ditinggalin aja Mbak ya gitu. Jadi harus ditegasin juga. Supaya apa? Supaya guru menjaga ruhiyah murid. Guru menjaga amalan muridnya. Jadi guru nggak yang mengatakan, ya udah itu kan urusan kamu, aku hanya menyampaikan saja. Tapi usahakan bagi guru menjaga juga bagaimana kondisi murid ya. Walaupun bagaimanapun akhirnya murid yang bertanggung jawab atas segala urusan dia. Serta dermawan ya. Rasulullah dermawan. Benar tadi ya, yang bilang suka perlu bagi kita memberikan murid itu hadiah, berkasih makanan gitu ya. Kenapa sih Ustazah guru yang banyak berkorban ya? Emang seperti itu ya. Guru itu mulia ya. Dia seperti tadi kuntum khairu ummah ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Maka perlu bagi dia banyak tadhiyah supaya apa? Supaya murid itu pun bisa istiqomah dalam jalan Al-Qur'an ini. Suatu kali Nabi Muhammad SAW itu pernah ada seseorang yang datang ke rumah beliau minta sesuatu ya, minta makanan. Dan beliau itu nggak punya apa-apa. Terus kalau kata Rasul seperti ini, ya udah kamu ke pasar deh beli sesuatu, terus bilang itu aku yang bayar. Nanti kalau misalnya aku ada datang bon ke aku, nanti aku yang bayar, kata Rasul kan. Terus kata si Umar, Rasul berarti engkau dong yang bayar gitu kan, berarti itu kamu jadi utang ke engkau dong, kata ini ya, kata Umar bin Khattab. Rasul itu jadi nggak suka itu ya, Umar ngomong seperti itu gitu, jadi kurang nyaman. Terus kata orang sahabat di Madinah, tenang aja Rasul, kamu berinfak pasti Allah akan segera balas gitu. Katanya itu ya. Jadi Rasul itu berusaha, kalau ada yang minta ke beliau itu pasti beliau itu berusaha kasih walaupun sedikit apapun. Nggak pernah ada orang yang datang ke Rasul pulang dengan tangan-tangan yang hampa, yang kosong gitu ya. Nah, kalaupun nanti misalnya ada seseorang yang minta kita mengajar Al-Quran, terus kita tuh emang sibuk banget, kita bilang aja, boleh anak ajarin sekali aja ya, sekali aja nih. Nanti anak coba simak sekali, nanti anak setelah menemukan kekurangannya di mana, anak arahkan ikut program tahsin atau program tahfiz ya gitu. Jadi nggak yang bikin mereka kecewa. Tapi kalau nggak bisa ya berarti kita arahkan ke tempat yang lain juga. Ini dia. Bahkan Rasul mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya minal mu'minina fataraka dainan fa alayya qada'uhu aw daya'an falyatini aw ana maulahu wa man taraka malan faliwarhatihi gitu ya. Kata Rasul, aku yang paling berhak melindungi segala urusan seorang muslimin. Kalau misalnya ada yang meninggal wafat dari orang mukmin, kemudian dia punya utang, maka akulah yang akan membayarnya, kata Rasul. Atau ya dia tuh punya kesulitan, maka aku yang akan menjadi pelindungnya. Dan siapa yang punya harta, maka itu untuk para pewarisnya. Jadi bahkan Rasul pun saking cinta kepada kita, kepada umatnya, Rasul pun mengatakan, kalau ada yang punya utang, biar aku yang bayar, kata Rasul ya. Insya Allah sekali. Nah di sini ya, ada beberapa metode Rasul dalam mengajar. Pertama, melamar pertanyaan. Misalnya, coba tadi sebutkan ya. Tadi udah terlaksana. Tadi yang ditanyakan, apa kendala seorang guru ya, yang perlu diperbaiki dari seorang guru. Masih pertanyaan, jawab pertanyaan, kemudian juga memberikan permisalan gitu ya. Contohnya seperti ini, bla 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 bla, kata Rasul. Kemudian juga memberikan jawaban melebihi apa yang diminta. Kemudian juga menjawab dengan pertanyaan yang lain. Misalnya, ada pemuda yang ingin seperti ini ya. Rasul pun masih pertanyaan, emang kamu seperti ini, seperti ini enggak? Oh enggak Rasul. Nah gitu ya. Jadi intinya adalah seorang guru pun dia bisa bermacam-macam menyampaikan materi pengajaran. Bisa ngasih pertanyaan, bisa pakai game, bisa memberikan beberapa tantangan kepada murid gitu ya. Jadi perlu berlatih. Makanya seorang guru pun perlu bersiap sebelum mengajar. Misalnya nih, nanti kan mengajar 2 jam. Mengajar 2 jam nanti. Kemudian nanti kira-kira
Kira-kira apa sajakah yang perlu dilakukan selama 2 jam tadi? Apakah nyimak saja atau memberikan materi saja atau nanti berbeda-beda? 10 menit pertama mau kasih cerita misalnya. 10 menit kedua mau nyimak setoran. 10 menit ketiga mau ngasih video murotal Quran. 20 menit terakhir itu mau tes hafalan Quran. Sehingga terasa variatif ya programnya sama agenda-agendanya. Nah, ini metode Rasul tadi ya, dengan hal yang baik ya, Rasul itu wala raiba anna ta'lima bil fi'li wal amal aqwa wa awqa fin nafsi. Jadi Rasul itu tadi dengan teladan beliau mengajarkan itu terasa lebih mengena di hati. Wa'awan alal fahmi wal hifzi. Dan juga lebih terasa sekali yang membantu murid untuk paham. Jadi beliau itu masih contoh terlebih dahulu, baru murid-muridnya mengikuti juga. Ya. Terus yang kedua, mengajarkan syariat itu dengan perlahan dan terstruktur. Jadi Rasul itu nggak buru-buru ngajarin, ayo penting menghafal Quran. Tapi bagaimana kita dengan Al-Quran itu ma'rifatullahnya terasa mengenal Allah terlebih dahulu, kemudian terasa sekali para sahabat bagaimana mendapatkan ilmu agama dengan cara apa? Dengan cara hadis dan Al-Quran. Kemudian bagaimana para sahabat itu mempelajari Al-Quran, sehingga terasa ada tadrijian gitu, perlahan-lahan. Nanti bisa ya, untuk para guru Quran itu, misalnya di hari pertama materi tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, penciptaan alam. Kita hari ini tafakur alam ya gitu. Siapa yang menciptakan alam? Terus kalau kita pengen mengetahui isi Al-Qur'an bagaimana caranya? Dibaca ustazah. Kira-kira kalau baca pun ada syaratnya enggak? Ada ustazah harus benar tahsinnya. Kalau begitu kita perlu tahsin ustazah. Oke, kita tahsin ya gitu. Jadi secara runut ya. Kadang-kadang ada beberapa kondisi saat ini orang-orang yang ikut program Quran, tapi dia belum bagus tahsinnya. Sehingga lama-lama mereka itu membenci Al-Quran. Akibat apa? Akibat punya banyak hafalan Quran, namun ternyata tidak bisa menjaganya gitu ya. Maka kita perlu juga untuk bisa ini mempelajari secara tadrijian, bertahap-tahap. Nah, di sini di hadis kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi fityan hazawirah. Kami masih para pemuda labil gitu ya. Ta'alamna iman qabla an ta'alamna Al-Quran. Jadi kami mempelajari iman terlebih dahulu, baru belajar Al-Quran. Cuma ta'alamna Al-Quran, wazdatna bihi imanan. Kemudian baru kami mempelajari Al-Quran, sehingga bertambah keimanan kami. Kemudian ajarin dengan cara yang berbagai cara, tidak membosankan. Jadi Rasul itu mengatakan, basyiru wala tunafiru, wa yassiru wala tu'asiru. Jadi bagi para guru Quran itu, motivasi murid, kasih peringatan juga, terus mudahkan dan tidak menyulitkan mereka. Jadi kalaupun nanti kasih target murojaah target Qurannya itu jangan yang susah, tapi sesuaikan dengan kondisi mereka. Serta juga Rasul memperhatikan kondisi murid ya. Karena sallallahu alaihi wasallam syadidal mura'ah fil furuqil fardiyah bainal muta'allimina minal mukhatibin wasailin. Jadi Rasul perhatian sama kondisi murid, kemudian kondisi-kondisi ya kalau fulana ini kayaknya dia lagi sakit, fulana ini kayaknya lagi dia kurang paham, oh kayaknya ustadzah ini sedang kurang bersemangat, ya kalau dia kayaknya ada masalah keuangan gitu ya. Maka fakana yukhatibu kulla wahidin biqadri fahmihi wa bima yulaim manzilatahu. Sesuai kondisinya. Kalau ngomong sama presiden ya seperti ini caranya, ngomong sama murid yang masih baru begini caranya, murid yang sudah senior ditegasin caranya gitu ya. Wa kana yuhafiz ala qulubi mubtadiin. Rasul itu ngejaga hati semua muridnya. Jadi nggak ada murid Rasul yang sakit hati, itu nggak ada. Karena Rasul menjaga hati murid-muridnya. Maka penting bagi kita itu menjaga hati murid juga. Jangan sampai murid itu sedih gara-gara kita nyampein hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Jangan sampai murid itu bersedih akibat kita mencela mereka gitu ya. Jangan sampai murid itu menjadi baper akibat kita tidak memuji mereka. Jadi perlu berhati-hati dalam memperlakukan murid karena mereka itu adalah kaca. Perlu dipoles, dibersihkan, dikasih pengharum, kemudian diberikan celing-celing biar makin bagus gitu ya. Begitulah murid kita ya. Takana la yu'allimuhum ma yu'allim al-muntahin. Jadi kalau ada yang masih baru, beda sama orang-orang yang udah lama. Kalau yang baru itu ya dia perlakukan dengan lembut, kalau udah lama itu dengan tegas gitu. Takana yujibu kulla sa'ilin an su'alihi bima yahummuhu wa yunasib halahu. Jadi Rasul itu selalu juga menjawab pertanyaan murid-muridnya. Kemudian yang terakhir, Rasul mengajarkan dengan cara berdialog dan bertanya jawab. Jadi Rasul itu paling sering ngomong sama muridnya, bukan hanya satu arah doang mengajar, tapi juga sering terus berbicara. Wa kana min abrazi asalibihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim al-hiwaru wal musa'alah.
saling tanya jawab, berdialog gitu ya. Isarati intibahil samiin. Tujuannya apa? Supaya murid itu saling ngeh dan saling terasa hidup nuansa dan suasananya. Jadi usahakan ketika ada halaqah Quran, tiba-tiba ada murid yang lagi mengeluh, ustazah gitu ya, kenapa sih anak itu malas murojaah Quran? Nanti kita bikin dialog. Kira-kira menurut Mbak Zunayana apa sih alasannya gitu ya? Kalau menurut Mbak Ida, apa alasannya tadi kenapa kita malas murojaah Quran? Jadi ajak terus berdialog gitu ya. Kalau kata Mbak Azizah, biasanya malas gara-gara apa gitu ya. Sehingga muncullah partisipasi seluruh murid. Sehingga murid pun muncul kecerdasannya, muncul kehebatannya, dan muncul usaha saling memberikan solusi ketika ada yang punya masalah satu sama lain. Dan ini ya, liyakuna jawabun Nabi SAW itu dalam stadion ijabah aqrab ilal fahmi wa awqa' fil nafsi. Barulah setelah mereka saling ngasih jawaban, setelah ngasih nasihat dan motivasi, Rasul pun ngasih closing. Jadi nggak mesti guru itu jelasin semua jawaban. Bisa nanya ke muridnya, menurut kalian ada yang punya jawabannya, ada yang bisa membantu, ada yang bisa ngasih penjelasan, itu dipersilahkan. Supaya apa? Supaya interaktif, supaya nanti murid itu pun jadi bisa saling berpikir gitu ya, kira-kira ini apa ya solusinya gitu. Hingga akhirnya nanti guru lah yang ngasih closing atas pertanyaan tadi. Oke ya, sebenarnya masih banyak sekali metode Rasul, tapi akan saya tambah lagi nanti di akhir pekan selanjutnya insya Allah ya. Sekian dari yang saya sampaikan. Tadi kita mengetahui akhlak Rasul, kemudian 5 metode Rasul dalam mengajar. Semoga di sini para akhwat semuanya Allah berikan kemudahan, dan juga kemudian Allah berikan kemampuan untuk bisa menjadi guru yang baik, ya, guru Al-Quran yang baik. Oke, sekarang tugas yang ingin saya berikan adalah share dulu. Nah, ini ya, tugasnya adalah tuliskan 5 hal yang akan kamu lakukan saat memulai halaqah Quran. Jadi maksudnya adalah, misalnya nanti ketika halaqah Quran itu nanti saya akan menghafal semua nama murid gitu ya. Atau yang kedua, saya akan berusaha memulai dengan basmalah, kemudian memulai juga dengan kisah. Kemudian nanti saya ketika menjadi guru Quran, saya akan berusaha menanyakan masing-masing terlebih dahulu itu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Intinya adalah coba buat sebuah rancangan agenda. Kita anggap selama 2 jam pembelajaran ya, pembelajaran Quran. Nah, selama 2 jam ini, coba buat 5 hal yang akan dilakukan oleh para teman-teman atau guru Quran di sini semuanya untuk dilakukan di program di agenda selama 2 jam ini. Nah, dikirimnya kemana? Dikirimnya adalah ke temannya ya, ke temannya. Bentar, mana tadi ya? Ini kan di sini ada ini ya. Di sini kan ada nama-nama nih, nama-nama peserta. Maka kirimlah jawaban tadi ke nama 1 ke nomor 2, 3 ke 4, 4 ke 3, 5 ke 6, 6 ke 5. Jadi nanti mungkin minta tolong pihak dari tim RT Ki An-Nur untuk melis nama-nama ini dan memasang-masangkannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling sharing info. Jadi nanti yang Mbak Ainun nge-share jawabannya ke Mbak Aisyah, Mbak Aisyah juga share ke Mbak Ami ke Mbak Aisyah. Jadi saling sharing jawaban. Kayak kalau kita tuh lagi di kelas, itu ketika lagi bikin tugas, kemudian tukar kertas sama teman kita buat ngecek jawaban teman kita. Nah, itu ya. Dan ini nggak wajib di-share ke media sosial, cuma kalau di-share di media sosial boleh juga buat memberikan manfaat kepada yang membacanya.
Oke ya, sekian dari saya. Barakallahu fikum, semoga difahami agenda kita pada malam hari ini dan tentunya bisa diamalkan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bikin 5 hal aja, simple ya, nggak lama insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Masya Allah ya. Baik, kita masih ada waktu ya. Kita di sini masih jam 5:02, jadi ada waktu sebelum maghrib ya. Tafadhol, bagi yang mau bertanya dipersilahkan, bisa raise hand ataupun juga menuliskan di kolom chat. Mbak Indra, mohon maaf, saya mau nanya sebentar. Ini tadi kalau agenda kita hari ini sampai jam berapa? Sampai jam 17.30 ya, Sampai jam setengah jadwalnya. enam, kan? Oke. Baik, ini ada yang bertanya. Monggo dari Ustazah Anissa tadi yang angkat tangan, bisa dibuka mic-nya. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya izin bertanya Ustazah terkait tadi tentang kepekaan yang mendalam gitu ya, yang dipunyai oleh guru seharusnya. Nah, itu bagaimana cara kita melatih kepekaan itu Ustazah? Kadang kesusahan gitu, bagaimana menebak murid dan macam-macam. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah moderator? Ya, boleh. Boleh. Ya, Ustazah. Saya nggak bolehin. Ya, Ustazah. Apaan? Pertanyaan kedua, begini Ustazah, terkait dengan manajemen waktu atau metode yang tadi Ustazah menyampaikan bahwa metode itu sebaiknya kan bermacam-macam gitu. Tapi kadang itu kita contoh 2 jam pembelajaran gitu Ustazah. Tetapi ternyata muridnya baru datang itu 1 jam sebelum ditutup begitu. Semuanya gitu, bahkan semuanya terlambat. Nah, ya mungkin karena memang banyak kesibukan, misalnya dengan tertabrak dengan jam kerja dan macam-macam, walaupun sudah di lobi di jam lain tidak bisa, hanya bisa di 1 jam itu. Nah, kadang itu terkejar dengan setoran gitu. Jadi sehingga dalam 1 jam itu fullnya hanya setoran aja gitu, tidak yang maunya menyampaikan kisah dan macam-macam itu akhirnya tidak bisa gitu karena tertarget itu. Bagaimana ya Ustazah sebaiknya? Jazakallahu khairan Ustazah. Sama yakin Mbak Anissa. Ini Mbak Indra, saya langsung jawab atau bagaimana? Langsung dijawab saja, Ustazah. Oke, yang pertama adalah ini ya, melatih kepekaan ya Mbak ya, melatih kepekaan. Jadi memang kalau kepekaan itu sih memang itu diperoleh dengan cara banyak memperhatikan sama banyak berbicara. Kalau misalnya program offline itu mungkin lebih mudah dibandingkan program online ya. Karena kalau program offline itu kan kita langsung hadir di sana, menyaksikan bagaimana murid kita itu berekspresi, kemudian juga bersikap gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih melatih kepekaan itu dengan cara apa? Dengan cara menelpon gitu ya. Jadi kadang-kadang sih saya itu emang ada waktu yang saya itu telepon murid itu nggak, tujuannya itu bukan buat setoran, tapi emang nelpon biasa aja. Assalamualaikum, lagi luang nggak? Mau nelpon boleh gitu ya. Misalnya nanti, Pak Nisa gimana kabarnya? Sekarang tinggal sama siapa? Sekarang agendanya apa aja gitu ya. Nah kadang-kadang dari itu ketahuan murid kita itu dia berapa bersaudara, dia punya tanggungan yang apa tanggungan yang dia miliki, apakah dia bekerja atau tidak bekerja, atau kadang apa emang begitu sedih gitu ya. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang biasanya ada permasalahan yang menjadi permasalahan semua orang. Pertama adalah permasalahan keuangan.
Jadi kadang-kadang kalau ada masalah uang ini menjadi permasalahan bersama. Jadi kadang-kadang ketahuan apakah dia murid yang kekurangan ekonomi atau dia itu berkecukupan. Yang kedua, permasalahan keluarga. Apakah dari orang tuanya sakit atau ibunya sakit. Terus yang ketiga, apakah kondisi dia itu belum punya pasangan. Itu kadang mempengaruhi psikis juga, atau kondisi dia belum punya anak, mempengaruhi psikologis juga, atau kondisi-kondisi yang lain. Yang ketiga, permasalahan diri sendiri. Permasalahan diri sendiri itu maksudnya adalah ada orang-orang yang ternyata dia itu merasa tidak bertumbuh gitu ya. Maksudnya begini, dia tuh kayak ngajar biasa-biasa aja, tapi dia tuh bosan. Sekarang ini saya melihat karena perkembangan media sosial itu, orang itu lebih ngerasa pengen eksis gitu ya, pengen eksis di mana-mana gitu ya, pengen ikutan eksis gitu. Maka mungkin kalau untuk yang hal seperti ini tuh bisa dilihat, Mbak hobinya apa gitu ya, bisa disalurkan dong, misalnya kayak hobi memasak, menjahit, ikut program atau apa gitu kan. Nanti berikan beberapa opsi dan berikan mereka itu kayak pujian. Terus nanti sampaikan Mbak seperti ini, Mbak nanti kalau butuh apa-apa hubungi aku aja ya, kita ngobrol bareng-bareng gitu. Jadi itu tuh perlu disampaikan ke masing-masing orang. Atau satu kali perlu menjawab, Assalamualaikum Mbak ini siapa ya, Mbak Cumaya, Mbak apa lagi, Mbak Rinda, gimana kabarnya, sehat gitu ya. Terus itu caranya dengan cara menelpon. Yang kedua dengan cara memperhatikan status mereka. Jadi semakin kita ngelihat status mereka semakin sering, itu kita makin gimana kepribadian mereka. Ada yang kepribadiannya itu emang kayak hal-hal yang receh itu di share-share-nya, karena orangnya itu mungkin suka humor. Ada orang yang nge-share nasihat mulu gitu ya, kayak quote-quote Quran mulu. Nah itu tipe orang yang serius. Ada yang suka sharing tentang jualan. Maka ya kita komen jualannya atau kadang beli gitu ya. Begitu sih. Tentunya sebenarnya adalah seorang guru itu bisa mengetahui hati murid ketika dia semakin sering membersihkan jiwanya, semakin peka. Karena para sahabat pun mereka nggak mengenal seorang, tapi ketika dia itu dekat sama Allah, semakin Allah berikan basirah. Makanya di Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Anfal ya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun ya. Orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka ditimpa godaan ya atau waswas dari setan itu, mereka segera ingat Allah dan mereka itu melihat apa yang tidak manusia lihat gitu. Sehingga orang-orang yang hatinya itu bersih, semakin sering baca Quran, semakin sering bertakwa itu, semakin peka di sama sekitar dia. Saya kadang bisa ngeh gitu ya, kamu lagi ada masalah ya, gitu, sama teman gitu ya. Karena ngeh aja gitu perubahan balasan chat dia, perubahan kondisi ini dia gitu ya. Apalagi perempuan sih insya Allah akan lebih peka orang dibandingkan laki-laki ya biasanya. Terus yang kedua, jadi kalau kita itu udah dekat sama murid, udah tahu apa permasalahan dia, kita jadi bikin open sama dia pasti lebih mudah menyampaikan apa permasalahan dia. Kadang-kadang saya gampangnya begini nanyain gimana kondisi mereka. Sekarang apa aja aktivitasnya Mbak gitu ya. Sekarang lagi kerja Ustazah, lagi ikut lomba, lagi sibuk ngurus ibu. Ternyata dia lagi ada kondisi mudah lelah, capean gitu ya. Sekarang lagi sibuk kuliah, oh berarti dia tuh lagi fokus sama kuliah dia, lagi nggak apa-ngapain. Jadi ketahuan aja sih sebenarnya sama kita ngeh aja sih. Terus yang kedua, tadi kondisi-kondisi yang orang yang itu tidak kurang disiplin akibat memang datanya telat atau jadinya manajemen itu jadi berantakan. Maka biasanya seperti ini, kita bisa menanyakan kondisinya apa. Pertama, guru emang harus rajin dulu. Kita sepakat mau jam berapa? Jam 7 Ustazah, jam 7 oke gitu kan. Nanti bisa bikin aja, nanti kita ada absensi ya gitu, atau kita bikin. Misalnya di sini, sebenarnya kan ada 42 orang yang ikut program ini ya, daurah Quran ini. Tapi yang hadir hanya 24 orang saja. Maka perlu dilihat, Mbak Amirul Al-Baida jam berapa hadir, Mbak Isti jam berapa hadirnya, kemudian Mbak ini jam berapa hadirnya. Ada kendala gitu. Kira-kira kita sepakatnya bagaimana? Kesepakatan kita bagaimana? Apakah mau jam segini dimulai atau bagaimana? Karena jam kita itu 2 jam dan kita itu punya beberapa rundown agenda, di antaranya nanti ada mukadimah dari guru, baru setoran Quran gitu ya. Nah, tentunya karena ini jam kita bersama, amanah kita bersama, kita sepakat bersama-sama ya gitu. Jadi perlu ditumbuhkan Mbak, ditumbuhkan rasa bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing kepada murid. Dan guru pun menghadapinya itu pun jangan pakai emosi aja. Kata Mbak Nisa gini, kira-kira bagaimana teman-teman? Saya lihat teman-teman masih pada telat nih jam segini, apa mau diganti hari atau bagaimana? Sedangkan jadwal kita itu sama 2 jam. Jangan sampai nanti ketika 1 jam saja kita terburu-buru, kemudian juga jadinya malah nggak maksimal. Jadi begitu. Diajak komunikasi. Karena sudah pada dewasa, maka mungkin bukan lagi di masa dihukum ya, tapi di masa diajak ngobrol dan diskusi. Semoga menjawab ya Mbak ya. Oke, selanjutnya ya.
Ada lagi di kolom chat Ustazah ya. Ini ada yang bertanya. Dari Ustazah Rina. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara menutupi kesedihan atau perasaan kurang bersemangat kita dan mengubah serta bertahan menjadi wajah yang berseri-seri saat mengajar halaqah Qur'annya? Iya, biasanya Mbak kalau lagi sedih atau kalau lagi itu akibat hati kita lagi kurang bersemangat ya, hati kita sedih. Saya pribadi kalau lagi sedih saya tidur. Saya kalau sedih itu tidur karena tidur itu emang efeknya itu bukan hal yang sepele ya. Di surat Al-Anfal itu juga disebutkan idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum wa yudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait. Itu sampai akhir yutahhirakum tatahhira. Jadi tujuan kita tidur atau ngantuk itu tujuannya adalah supaya pertama hati kita tuh kayak tenang. Yang kedua itu kita jadi hilang gelisah di hati kita sama menghilangkan kesedihan. Itu ketika kondisi perang Badar, para sahabat itu dikit jumlahnya cuma 432 doang ya, 343 doang jumlah mereka, sedangkan jumlah orang kafir itu 2000-an ya. Sehingga mereka tuh ketakutan, sedih ya. Sampai Allah tuh kasih turun hujan yang bikin mereka tuh jadi kayak ngantuk, jadi kayak ketiduran bentar gitu ya. Nah, sahabat itu ketiduran sebentar itu ada tujuannya. Supaya apa? Supaya mereka itu jadi tenang dan nggak gelisah lagi dan nggak sedih lagi. Saya pribadi kalau sebelum ngajar, saya kadang tidur dulu sebentar. Karena kalau udah kita lagi sedih kan, lagi sedih nih gara-gara nengok apa di media sosial atau bikin kita lagi ada masalah, tidur bentar. Kalau udah bangun tuh kita kan jadi kayak blank ya. Itu jadi kita punya jiwa yang baru lagi. Jadi sebenarnya ketika kita tidur itu mengganti jiwa kita. Jiwa yang lagi tadi sedih, kemudian nggak bersemangat tuh jadi kayak di refresh atau diceng dengan jiwa yang kita itu jadi bersemangat. Nah, kalau saya pribadi sih tidur jawabannya ya. Sama yang kedua itu saya nggak boleh capek. Jadi kalau jadi guru tuh jangan sampai capek, karena kalau capek itu kelihatan di layar, ketahuan di wajah kita. Misalnya aja saya itu kalau lagi flu kan kemarin tuh flu ya, itu kan nggak fit ya, itu udah susah kali menjelaskan atau jadi mengajar. Maka perlu tubuh yang fit, perlu banyak stamina. Dan emang guru Quran itu harus banyak staminanya. Minum habat, minum spirulina, minum apa gitu ya, suplemen lah biar kuat sama makan buah-buahan. Jadi kalau lagi sedih Mbak tidur bentar aja 15 menit, kemudian basuh muka, kayak budak lagi segar-segar, kemudian jadi bersemangat mengajar lagi. Kemudian yang kedua adalah maafkan murid kita ya. Kadang-kadang ada murid yang bikin kita tuh kayak kesel, kayak marah, tapi murid ini tuh kayak nggak ngeh ya gitu ya. Jadi maafkan mereka sehingga kita mampu menghadapi mereka itu dengan santai dan dengan tenang. Dan tentunya sih memang ketika bersedih maka jawabannya adalah Al-Qur'an. Jadi usahakan murojaah walaupun setengah juz dulu. Insya Allah dengan begitu Al-Qur'an itu bikin hati kita menjadi tenang. Karena Al-Qur'an Toha ya, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bikin kita itu bahagia. Maka orang yang dia itu bersama Al-Qur'an, fataku orang yang paling bahagia di dunia wal akhirah. Akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi tadi 3 bagi saya solusinya, tidur, kemudian harus fit staminanya, sama kemudian yang ketiga adalah ini ya, baca Quran. Saya sering nangis gitu ya, terus baca Quran, udah fresh lagi. Insya Allah, kalau guru Quran itu dia itu sedang kondisi paling lemah sekalipun, ketika dia ngasih charge dengan Al-Quran, maka dia itu akan kembali orang yang paling full energinya, yang ngasih muridnya itu sentruman ruhiyah dan sentruman semangat insya Allah. Satu lagi ya, terakhir insya Allah. Ini di chat. Bismillah, Ustazah, izin bertanya, bila seorang guru selalu mengagungkan nama lembaga dan jumlah pengikutnya, apakah ahsan? Dan benarkah bila seorang guru membahas infak atau keuangan lembaga akan membuat ilmu itu rusak? Adanya campur sari pembahasan dalam halaqah, kadang bahas ilmu, tapi kadang membahas lembaga, bahkan bahas keuangan. Mohon inspirasinya. Ya. Sebenarnya ini adalah hal yang bisa mencederai atau melukai muruah seorang guru ya, kalau ngebahas keuangan ya. Memang sih hal itu tuh adalah hal yang lumrah ya. Karena bagaimanapun di kondisi yang sekarang itu sulit, itu orang-orang pasti ada yang kadang-kadang murid yang belum menunaikan kewajibannya kepada lembaga Quran ya, belum bayar infak kah, atau ada kendala keuangan kah gitu kan.
Sedangkan guru udah berusaha memberikan waktu dia, dan dia mungkin emang karena kondisi keterbatasannya sehingga sumber penghasilannya dia ada dari sana. Maka cara yang paling baik adalah ada pihak lain yang menjadi administrasi, bukan guru Quran gitu ya. Jadi sih sebelumnya kan memang biasanya kan di lembaga, mohon ya bagi para musyifa ingatkan murid yang belum BSPP. Nah, sebisa mungkin jangan biarkan ustazah yang menyebutkan hal itu tadi, tapi usahakanlah yang menyebutkan itu tadi adalah adminnya atau PJ-nya misalnya begitu ya. Karena kadang-kadang bisa bikin kurang nyaman bagi seorang guru, atau sehingga ada kurang nyaman bagi murid gitu ya. Seolah-olah guru ini mengajar hanya buat gara-gara dana saja. Nah, jadi bisa nanti misalnya admin yang menjapri, atau misalnya secara umum di grup, silahkan bagi yang belum melunasi pembayaran untuk disampaikan ke sini ya gitu. Jadi adminnya gitu, bukan guru Qur'annya. Terus juga yang kedua, kadang-kadang sih memang ada kita asubiah ya, yang pengen keren nih jamaah ini, keren nih lembaga ini gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau ini terjadi, kita menjauhi hal itu tadi, dan kalaupun misalnya itu terjadi di sekitar kita, kalau kita bisa ingatkan, tapi kalau nggak bisa ya kita jangan mencelaknya juga, karena masing-masing itu beda-beda ya karakternya, atau beda-beda aib-aibnya gitu. Maka kita harus berusaha memaafkan atau menutupi aib orang-orang yang membahas hal ini tadi. Nah, adapun apakah ilmu itu rusak atau tidak rusak ya, wallahu alam ya. Jadi memang tergantung dua hal, tergantung murid yang ikhlas dan guru yang ikhlas juga. Kadang-kadang ada guru yang mungkin memiliki kekurangan di sini, ya, sering nyebutin uang, nyebutin lembaga, murid pun jadi kayak kesel sama guru ini gitu kan. Jadi murid pun nggak ikhlas gitu ya. Jadi akhirnya murid pun nggak bisa ngambil ilmu dari gurunya. Kalau muridnya itu kayak peduli amat gitu ya, maksudnya dia nggak terlalu mempermasalahkan hal itu tadi, ya nggak apa-apa gitu ya. Dia paham kondisi gurunya, dia paham kondisi ini karena penyebutin ini tadi, maka insya Allah murid pun bisa tetap mengambil manfaat dari isinya tadi. Saya sendiri pernah ya Mbak ya mengalami hal ini gitu ya, mengalami guru yang nyebutin kondisi keuangan, nyebutin ya maksudnya persis banget seperti yang Mbak tuliskan ini. Saya pernah mengalami ini gitu ya. Saya juga sempat kok kayak, kok boleh gitu sih nyebut kayak gituan pas kita lagi ngaji gitu, pas lagi pokoknya sempat lah gitu ya. Ya bukan inilah gitu ya, kok ngebahas hal itu sih, kan itu jadi nggak enak gitu kan. Tapi akhirnya ya kita paham kalau guru itu manusia gitu ya, dia punya karakter-karakter yang itu bisa jadi salah gitu kan, ya kurang tepat. Tapi ya usahakan emang kita tuh tidak menyalahkan beliau supaya tidak kehilangan ilmunya. Ilmu itu tidak rusak ya, tapi tergantung, kadang ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang emang itu dihadapi buat bagi kita itu menjadi Sepertinya masih ada gangguan sinyal ya. Kita tunggu sebentar. ya. Mohon maaf baru bergabung lagi. Kita lanjutkan ya. Setiap orang bagi orang lain itu menjadi ujian. Atas birun mampu nggak dia itu bersabar. Jadi misalnya di sini nih ya, bahkan di sini saya meyakini gitu ya, saya yakin gitu. Misalnya bahkan kita pun menjadi bagi suami ataupun bagi anak-anak pun jadi ujian bagi mereka. Suami bersabar kepada murid, kepada istrinya, istri bersabar kepada suaminya, guru bersabar kepada muridnya, kemudian juga murid bersabar kepada gurunya. Saling bersabar nggak kira-kira kalian itu satu sama lain? Kalau saling bersabar, insya Allah bahasanya surga. Nah, ada hal-hal yang kadang kekurangan di guru, itu ujian bagi kita. Apakah masih menghormati guru, apakah masih memuliakan ilmu, menghormati adab kepada guru, atau kita tuh jadi kayak nggak sopan sama guru lagi, atau kita tidak langsung respect sama guru kita, karena guru kita tidak seperti yang kita bayangkan, misalnya. Begitupun dengan murid, apakah ketika dia menghadapi guru ke murid gitu ya, guru menghadapi murid yang seperti ini, guru jadi nggak mengajar dia lagi, atau masih bersabar. Ala kulihal Mbak,
emang terkadang sekarang itu dengan kemajuan kondisi ekonomi, kondisi hal-hal yang lain itu kadang hal-hal yang kadang-kadang di luar keinginan kita. Tapi ala kulli hal, jika itu tidak melanggar syariat dan kita bisa mampu memaafkan dan mengikhlaskannya, insya Allah ilmunya jadi semakin berkah. Wallahu a'lam. Tapi tentunya bagi kita sebagai guru, berhati-hati akan hal itu tadi. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Rifdah yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini ya. Karena kita sudah maghrib ya di sini, alhamdulillah. Jadi kita cukupkan untuk agenda pada pertemuan kedua ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di daurah yang ketiga hari Kamis depan dengan jam yang sama ya. Seperti itu dengan Ustazah Rifdah juga seperti itu. Dan jangan lupa tugas yang diberikan ya dikerjakan. Batasnya mungkin Ustazah hari Ahad juga atau Sampai hari Selasa boleh. enggak? Ya. Nanti kepada panitia mungkin sambil diingatkan ya di grup batasannya sampai hari Selasa. Baik, kita tutup agenda pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama.